Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Masih ingat tentang permainan tepuk tangan kita minggu lalu? Ada yang tidak hadir minggu lalu? Coba angkat tangan. Saya punya permainan, Bapak dan Ibu. Minggu lalu itu kalau saya bilang tepuk tangan, Bapak dan Ibu tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak dan Ibu tepuk tangannya sekali. Kalau saya bilang tepuk dua, Bapak dan Ibu tepuk tangannya dua kali. Ya, kita coba ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Perhatikan. Kalau ada tepuk depannya, baru tepuk tangan. Oke. Kalau ada tepuk depannya, baru tepuk tangan. Oke. Tepuk satu. Dua. Sekali lagi. Kalau tidak ada tepuk, jangan tepuk tangan. Oke. Satu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Tiang membawakan materi tentang hipnosis lagi. Nah, yang sudah hadir minggu lalu mungkin bisa review lagi. Kemudian yang baru hadir hari ini, Tiang akan balik lagi ke materi sebelumnya. Tapi hari ini Tiang cuma detail tentang proses hipnosis. Oke. Kayaknya yang jadi bikin penasaran nih adalah hipnosisnya, bukan metafisikanya. Oke. Nah ini kenapa sih kok bisa seperti itu? Masih ada yang penasaran bagaimana kok bisa secepat itu? Mangku Ketut nggak hadir hari ini? Kalau Mangku Wayat yang di belakang kemarin hadir nggak? Hadir Mangku G. Nanti kita coba lihat yang akan mempraktekkan dua metode induksi hipnosis. Yang pertama adalah instant induction, kemudian terus yang tingkat sugestivitasnya rendah gimana Pak Man? Itu nanti bisa dengan progressive induction. Oke. Misalkan orangnya tidak punya tingkat sugestivitas yang cukup, itu bisa dilakukan dengan progressive induction. Oke. Bapak dan Ibu Sinampura Kemanten yang ini Tiang sudah perkenalkan diri kemarin, nama Tiang Nyoman Mahendra Putra. Tiang sudah sampaikan kalau CHT Niki adalah Certified Hypnotherapist dan CI Niki adalah Certified Instructor. Jadi sebenarnya dari kebijakan lembaga profesi, yang CI baru boleh mengajarkan hipnosis. Cuman Niki tetap ada kode etiknya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti pingin dapat gelar seperti Niki atau boleh pasang gelar CI ini, harus ikut trainingnya di lembaga resmi, di mana mereka dapat izinnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kemenkumham. Yang lanjut dulu. Nah, niki izin Tiang dari Dinas Kesehatan, dan ini visitasi waktu mereka mengunjungi tempat praktek Tiang seperti NAPI. Kemudian kalau memenuhi syarat baru mereka keluarkan izinnya. Ada izin juga dari Kejaksaan Negeri. Nah, kalau Bapak dan Ibu amati, DRIKI, tanda pendaftar praktek pengobat secara non-medis alternatif tradisional, akupuntur, kebatinan, kedukunan, yang masuk dukun nih yang nggak apa sebenarnya itu. Kemudian paranormal, sinse, tabib, keagamaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ampun memperhatikan apa yang Tiang sampaikan minggu lalu, ya semua praktek ini adalah praktek-praktek yang menggunakan sugestivitas, kemudian permainan pikiran, atau satu teknik yang bisa digunakan untuk membuat orang menjadi lebih baik. Nah ini bukan Tiang menyamakan dukun dengan hipnoterapi satu napi. Oh ya, kebijaksanaan pemerintah memang mengatakan dan mendudukkan saya di klasifikasi yang sama. Sekali Tiang Nikang izin dari Dinkes pun namanya STPT, Surat Tanda Penyehat Tradisional. Tiang boyo aja penyembuh, tapi Tiang penyehat. Penyembuhnya tetap dokter Yening Sungkan, lunga ke dokter Dumun. Nanti kalau dokter mengatakan Anda sehat tapi Anda sembuh tapi merasa tidak sehat, kemungkinan Anda membutuhkan konseling dengan seorang hipnoterapis. Karena banyak orang hasil labnya bagus Pak Man, hasil MRI-nya bagus Pak Man, tapi dia merasa tidak sehat. Nah, nika berarti wenten kendala dengan pikirannya. Nika kenapa izin Tiang disebut penyehat tradisional, bukan penyembuh. Tiang tidak boleh nyebut pasien, yang punya pasien adalah dokter. Tiang tidak boleh nyebut klinik, karena yang punya klinik cuman dokter Kemanten.
Jadi tiang biasanya nyebutnya klien atau napi. Oke. Kemudian hipnosis. Niki nanti definisinya banyak. Setiap komunikasi verbal atau nonverbal dengan media atau ritual yang berhasil merubah pola pikir, perilaku, dan kebiasaan adalah hipnosis. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau tiang di konteks terapi modern, tiang tidak menggunakan media atau ritual, tapi hanya memberikan saran, memberikan sugesti sehingga orang menjadi lebih baik. Tapi dalam konteks kehidupan Bapak dan Ibu ngemargi yang sasananing swadarmaning pemangku, tentunya ada ritual yang jalan di situ. Misalkan napi pengelukatan atau pebayuhan, sehingga mindsetnya berubah, dia menjadi anak yang lebih baik. Itu hipnosis enggak? Hipnosis, tapi media pelakunya, media menyampaikan sugestinya adalah ritual. Mawinan, kenapa kemudian Dane Jero Mangku Sami harus dikenalkan dengan metode hipnosis? Karena kalau Dane Jero Mangku ngemargi yang upakara, nyarangin sang medue karya, tidak mampu menghipnotis sang medue karya untuk menjadi lebih baik, ritual atau upakara itu tidak akan memberikan efek yang signifikan. Nah, tapi suwun mabayo tilah kan kene kariku gitu. Nah, itu karena sebenarnya tidak terhipnotis yang punya kerja itu yang napi membayuh nika terhadap sang yang membantu menjalankan upakara itu. Nah, di mawinan di awal banyak yang bertanya, kenapa sih Mangku diajarkan ilmu hipnosis dan ilmu hipnoterapi atau apa? Oke. Nah, niki jadi definisi ini nanti berbeda-beda di masing-masing kepentingan dan kompetensi hipnosis nika definisinya berbeda. Nah, cuman di sini sebenarnya yang tiang tambahkan adalah komunikasi nonverbal dengan media atau ritual yang berhasil merubah pola pikir, nika adalah hipnosis. Ya. Jadi ketika Anda ada sugesti pun, kalau dia meyakini bahwa ritual itu membuat dia lebih baik, ya dia akan menjadi lebih baik. Nah, Sinampura kayak kemarin tiang menjelaskan fenomena sleep paralysis. Sleep paralysis nika kan gelah, Mangku. Nah, yang gelah nika seandainya genahang mangku sesuatu di beten tempat tidurnya, sing nak bomisine jadi sing jekal gelah ben gitu. Nah, nika kan hanya visual kemantan, tidak ada sugesti yang detail disampaikan, tapi malamnya tidur ternyata dia tidak gelah. Nah, nika hipnosis enggak? Hipnosis sami. Karena perubahan belief nika terjadi, perubahan keyakinan nika. Oke. Nah, hipnosis tidak seburuk yang orang bayangkan. Kemudian hipnosis tidak sehebat yang orang pikirkan, tapi bila dipahami, hipnosis adalah hal biasa yang kadang memang bisa menjadi luar biasa. Napi mawinan tiang mengatakan bahwa hipnotis tidak seburuk yang orang bayangkan. Kalau Dane Jero Mangku Nanen merasakan kayak pengalaman tiang pergi ke satu tempat, di bandara nika wenten tulisan hati-hati dengan kejahatan hipnosis. Sedangkan tiang ngangge baju di belakangnya isi tulisan Komunitas Hipnotis Indonesia. Di bandara nika sami ngendirkang, jangan lihat matanya, nanti kamu dihipnotis. Padahal Dane Jero Mangku Sami kan ampun nuning bahwa niki adalah ilmunya komunikatif. Nggak bisa begitu tiang ketemu, tiang lihat tidur Mangku langsung tidur, nggak bisa. Kemarin pun ketika menidurkan Mangku Ketet, tiang lakukan dulu tahapnya uji sugestivitas. Kalau uji sugestivitasnya cukup, baru tiang bisa tidurkan secara instan. Nah, mawinan hipnosis sebenarnya tidak seburuk yang orang bayangkan. Kebanyakan orang yang melaporkan dirinya terkena kejahatan hipnosis nika adalah karena kena tipu, Mangku. Pak, saya bawa truknya lepas kunci ya, saya kasih 2,5 juta sehari. Kuya, lobo memargi niki akhirnya icana kuncinya. Hilang truknya, tidak datang-datang, lapor ke polisi, Pak, tiang kena hipnotis. Kengken unduk, Pak, tiang tanyanya nih ke 2,5 juta, Pak. Di mana sisi hipnosisnya itu? Kan sebenarnya cuma karena logika dia lumpuh ditawari uang yang banyak. Nah, sekali di tempat-tempat umum misalkan Mangku ngangge jam lama, bilang dah mereknya Napi yang lama, jam klasik. Ya, ini ke Mpun Kenten wenten nak mata Rolex. Nah, sudah Mangku dideketin, kemudian dirayu, akhirnya Mangku rela menukar jam tangannya Mangku dengan Rolex. Tapi ternyata Rolexnya palsu. Mewali malih nike hanya penipuan biasa sebenarnya. Cuman orang malu mengaku kena tipu, kebanyakan mengakunya kena hipnosis. Jadi hipnotis itu tidak seburuk yang orang bayangkan. Kemudian ketika dia mengatakan hipnotis tidak sehebat yang orang pikirkan, orang selalu berpikir bahwa pergi ke hipnoterapi itu setelah dihipnotis dia berubah menjadi individu yang baru. Entah menjadi yang lebih baik atau menjadi yang lebih kuat lagi. Dan
Satu hal, orang kadang-kadang berpikir, Pak, tolong hipnotis Pak anak tiangan, tapi yang kebanget sebenarnya. Nggak bisa. Hipnotis itu tidak bisa digunakan untuk menggali informasi sekali Bapak dan Ibu saksikan di TV dalam acara uya-kuya. Nggak bisa. Kalau seandainya hipnotis bisa seperti itu, harusnya Sambo ditidurkan aja biar dia ngaku. Kenapa dia bunuh anak buahnya dia? Nah, di situ menunjukkan bahwa hipnotis tidak sehebat yang orang pikirkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu memahami detail bagaimana proses hipnosis terjadi dalam kehidupan kita, itu memang bisa efeknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena ternyata kita banyak menghipnotis diri sendiri oleh hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bisa maju lebih kuat lagi, kemudian tidak bisa improve lebih bagus lagi. Oke, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, Niki, kapan hari ada yang saya dengar, tidak mungkin Pak Man itu tidak menguasai sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat supranatural. Orang dekat sama Pak Man aja kok rasanya merinding, Sinampura Kemanten. Bapak dan Ibu ampun uning, tiang cuman praktisi hipnosis yang memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang, menidurkan orang nih dengan variabel-variabel yang tiang sudah amati. Jadi siapa yang bisa ditidurkan, siapa yang tidak bisa ditidurkan secara instan. Tidak ada hal yang berbau supranatural atau mistis dalam konteks pembelajaran hipnosis. Jadi Sinampura Kemanten, apakah hipnotis menggunakan kekuatan supranatural? Tidak ada. Mawinan tiang ngenikang minggu lalu, kalau Anda memang benar-benar ingin fokus belajar hipnosis, sebenarnya 2 jam itu waktunya sudah cukup, bahkan mungkin lebih. Hal yang penting dalam hipnosis adalah beberapa hal, nanti tiang jelaskan lebih detail lagi. Apakah diperlukan ritual untuk menjadi seorang ahli hipnosis? Tidak ada ritual yang berbau religius atau apa dalam konteks mempelajari hipnosis. Ritualnya cuma Bapak dan Ibu perlu latihan dan penuh percaya diri. Selesai. Oke. Jadi latihan saja sama diri sendiri terutama. Anda bisa menghipnotis orang lain kalau Anda sudah bisa menghipnotis diri sendiri. Kalau enggak bisa. Mawinan ketika Bapak dan Ibu mengalami satu kendala dalam kehidupan Bapak dan Ibu, Sinampura, tiang menceritakan, saya pernah masuk ICU selama 4 hari, kemudian saya bertanya pada diri saya, kenapa saya harus masuk ICU? Pikiran tiang menjawab, Nabi Yensing tayan gelem, kal kengkenang nuturin nak gelem. Pasti pun tiang orang, Pak munyin bobotoh menang, nyidangin Pak memunyi, coba Pak tidur dini hasanin gitu. Nah, gimana? Makanya ketika Bapak dan Ibu mengalami satu fenomena yang Bapak dan Ibu anggap membawa keterpurukan atau masalah dalam kehidupan Bapak dan Ibu, niki pasti akan membawa satu makna ketika dilihat dari sudut pandang dan waktu yang berbeda. Saya diberhentikan dari tempat kerja saya karena saya mengalami depresi yang sangat dalam waktu itu. Yang terjadi Nabi, tiang menyesali, wih, ragelen bos stres, gelem, suwodanga megai. Akhirnya tiang mempelajari hipnoterapi dan sekarang kompetensi itu jadi kompetensi tiang. Makin tiang berpikir agak suwodanga ugas nikah nyidang belajar hipnoterapi. Makin tenada nak nyidang mensiunan tiang jak mecat tiang karena ini kompetensi saya sendiri. Jadi kadang-kadang ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan Anda, saat itu Anda melihat maknanya tidak bisa. Tapi ketika waktu bergeser dari kacamata waktu berbeda, Anda baru bisa melihat, oh ternyata kejadian itu membawa makna seperti ini dalam kehidupan saya. Apakah ini akan mendrive pikiran bawah sadar Anda? Ya, dan ini adalah konsep pemahaman hipnosis. Selanjutnya, niki kondisi hipnosis dilihat dari frekuensi otak manusia. Oke. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Kalau Bapak dan Ibu berada pada kondisi logik yang sangat tinggi, misalkan menghitung sesuatu, merekap sesuatu di kantor, bekerja dengan hal-hal yang berbau logika, niki beradanya di theta. Di alfa niki adalah kondisi rileks dan fokus. Fokusnya niki adalah fokus dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan Wenten dari jero mangku datang dari mana, terus punya peliharaan burung banyak di rumah, fokus ngasih burungnya makan. Dipanggil sama mangku istri sampai enggak dengar. Itu Anda terhipnotis oleh burung Anda sendiri. Oke. Itu ketika Anda fokus, tapi dengan hal yang menyenangkan. Kalau fokus dengan hal-hal logik, dia naiknya ke beta. Oke. Jadi dengan hal-hal yang menyenangkan. Anak-anak yang pegang handphone itu frekuensinya di alpha, karena dia fokus dengan game yang dia senengin.
Nah tadi wenten mangku metaken Pak Man. Minggu lalu Pak Man bilang kalau anak itu pegang handphone cukup tepuk bahunya bilang habis main handphone nanti baca bukumu ya. Niki ndak preside instan memargi, makanya ada repetisi pengulangan terus yang harus dilakukan. Dan bersidang sekali, 2 kali, kemudian mereka berubah menjadi seperti itu. Karena perlu waktu ketika mereka bengong, tiba-tiba saya ingin belajar ya, benar juga ya saya terlalu banyak main handphone. Nah perlu ada pengolahan data seperti ini kadang-kadang dalam pikiran mereka. Oke. Nah kemudian kondisi hipnosis yang seperti yang Tiang praktekkan kemarin dengan Mangku Ketut, Nike berada di theta. Ini kebanyakan orang mengalami itu kalau orang muslim nih saat berzikir, saat relaksasi, meditasi, atau bapak dan ibu dan jero mangku berjapa mantra. Nike, oke. Nah, Nike adalah kondisi hipnosis. Yening sirap nenten bermimpi, plak, tahu-tahu metangi ampun 5:30, Nike ring delta. Kalau bermimpi itu masih di theta. Kalau mimpinya ingat, Nike berarti benar-benar masih di theta. Kalau mimpinya tidak ingat, Nike sudah bersinggungan dia dengan delta. Mimpi yang tidak diingat itu adalah stress release. Mungkin terlalu capek hari itu, jadi mimpi tapi tidak diingat mimpinya. Kalau mimpinya diingat, bisa diceritakan kembali, Nike berada masih di theta dia. Oke, dan Nike kondisi hipnosis. Kemudian, Niki ilustrasi pikiran yang sudah sampaikan juga minggu lalu. Ini ada analytical area, Niki yang menganalisa seperti Tiang sampaikan. Kalau Tiang sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pointer yang Tiang pegang ini bahannya adalah besi, Bapak dan Ibu akan menolak, itu plastik Pak Man. Nah, yang mengatakan plastik itu adalah sisi logik Anda. Niki wenten pemahaman bahwa itu plastik. Tapi kalau orang dengan tingkat sugestivitas cukup, saya tidurkan dan saya sampaikan, Mangku kalau nanti saya nunjukkan pointer, Mangku meyakini bahwa itu besi. Maka persepsi terhadap benda yang Tiang pegang akan berubah. Nah, kondisi hipnosis adalah kondisi lumpuhnya kedua penjaga pintu bawah sadar ini sehingga membiarkan informasi ini masuk ke dalam bawah sadarnya. Nah, dalam kondisi induksi hipnosis formal, Tiang menidurkan orang untuk membuat kedua penjaga ini lalai. Tapi sebenarnya dalam kehidupan Anda sehari-hari, kedua penjaga ini pun sangat sering lalai tanpa Anda sadari. Saya ngelihat si A itu jengkelnya luar biasa, Pak. Nah, Nike pun langsung masuk data jengkel itu ke sini dan dia jadi keyakinan, jadi kebiasaan atau apapun juga. Nah, karena kedua penjaga Niki lalai. Oke, ini ada beberapa hal nanti yang bisa membuat kedua penjaga ini lalai. Bisa di next bantu. Oke. Nah, Niki. Beberapa hal yang bisa menembus filter mental. Jadi Tiang anggap bahwa Niki adalah filter mental. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa melumpuhkan filter mental ini untuk memasukkan data ke dalam bawah sadar Anda. Otoritas individu. Oke, otoritas misalkan Tiang sampun sampaikan kalau Bapak dan Ibu pergi ke dokter, dokter bilang, Pak, tolong buka bajunya, Bapak langsung buka baju. Tanpa menganalisa, kedua penjaga Niki tidak sempat bertanya ngapain disuruh buka baju. Karena yang nyuruh buka baju adalah otoritas. Oke, Niki otoritas individu. Yang lebih besar lagi otoritasnya adalah otoritas kelompok. Ya ampun satu banjar, satu desa, satu kecamatan, orang sakti, pasti ampun sakti. Karena begitu banyak orang menyampaikan itu, kedua penjaga ini tidak menganalisa lagi. Itu otoritas kelompok. Begitu Anda masuk ke salah satu kelompok dan kelompok itu mengatakan ada sesuatu yang memang kelompok itu yakini, Anda pasti langsung ikut meyakini apa yang kelompok itu yakini. Karena Anda tidak akan berani menentang sekelompok orang demi sebuah hal yang Anda tidak yakini. Terkadang Niki langsung jebol. Nah, Niki otoritas kelompok. Makanya ketika Bapak dan Ibu menanyakan ke seseorang, Mangku Niki nak nikah bisa. Sirang nikah gitu. Onyang orang kenten, nah onyang orang kenten niki ini memanfaatkan otoritas kelompok. Oke. Nah, niki otoritas kelompok. Kemudian repetisi. Nah, niki Mangku yang tadi nanya, Pak, Tiang ampun lakukan apa yang Bapak sarankan ke anak Tiang kok tidak langsung jalan. Karena ini harus ada repetisi, harus diulang-ulang terus. Jadi ketika sebuah informasi diulang-ulang terus, kadang-kadang kedua penjaga niki merasa jenuh dan membiarkan informasi itu masuk ke dalam bawah sadarnya. Nah, emosi. Tiang sampun matur minggu lalu, hal yang kita ingat dalam hidup kita hanya hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan.
mawinan kalau Bapak dan Ibu ingin merubah seseorang, bisa libatkan dia secara emosional atau bisa secara emosional dalam kesedihan, atau libatkan dia secara emosional, bikin dia gembira segembira mungkin. Baru dia akan bisa mengingat sesuatu karena ini tertanam ke dalam bawah sadarnya. Oke. Nah, Sinampura kemanten tadi tiang matur sarang mangku tiang ceritakan. Saya kebetulan baru bisa mengupayakan membelikan anak tiang yang kedua sepeda motor, mangku. Niki baru 2 minggu umur sepeda motornya. Ampun ngeten ibi semengan tiang kal ngopi dan ada motor, jemak tiang kuncian motor ya, hidup bang tiang. Tahu-tahu suaranya itu sudah ngok. Ini apanya yang dirubah? Ternyata saringan udaranya dicopot biar sudaranya jadi lebih besar. Kengkenang tiang kan nuturin. Tiang tahu anak tiang tipenya adalah tipe perasa. Jadi tiang harus mencari rasa biar apa yang tiang sampaikan itu masuk ke dalam bawah sadarnya. Tiang tunggu dia bangun, tiang carikan gambar mesin di Google, tiang tunjukkan ke dia. Ini ruang bakar motor, ini karburator, ini filter udara. Kalau filternya dibuka, debu dan bahan bakar masuk ruang bakar, maka jebollah motor itu. Tiang bilang sama dia, saya berangkat kerja setiap pagi untuk melunasi cicilan motormu. Keluar air mata dia, saya tinggal pergi. Cukup segitu saja, dan karena dia merasa sedih secara emosional, niki lumpuh ampun. Antak ben pidan kayak ngetang munyin dia. Mungkin benyang yang ngelah panak, pretel ini motornya bisa patuh munyinnya kenten cara munyin tiang gitu. Nah itu di sini kita melibatkan emosi. Tapi apakah semua orang bisa digunakan melibatkan emosi dengan memicu kesedihan seperti ini ke? Belum tentu. Nanti ada yang dipicu kesedihannya nih, tapi tidak berperan efektif dia dalam memberikan nasihat. Wenten tipe anak ajak melalui pangdemen, wau tuturin ke, wau lengket, wenten nih kenten. Nah mawinan nggak bisa dipukul rata. Tiang sampun matur tadi tempat ngobrol sama salah seorang dari pemangku. Dalam praktek hipnoterapi tiang berusaha buat jurnal. Oh, kalau orang tipikalnya seperti ini, nanti metode terapinya seperti ini. Saya harus bicara seperti ini. Ternyata enggak bisa. Setiap orang ini selalu memiliki hal yang berbeda dalam dirinya dia. Enggak bisa. Oh, niki abahnya cara mangku niki, pemargennya cara mangku niki, jelagnya cara mangku niki, ya pasti patuh ampun ngeraosnya kini ten bersidang. Niki unik. Yening wenten bapak dan ibu dan jero mangku medue oke kembar, identik pun niki kepribadiannya akan sangat unik, berbeda. Mawinan disinilah Bapak dan Ibu perlu kreativitas. Metode apa, cara seperti apa yang digunakan untuk memberikan sebuah saran sehingga saran itu bisa diterima. Boleh aja kepada anak alit kemanten, tapi juga nanti kalau wenten ngulemin, mangku tolong sarangin iki tiang ngotonin tiangnya kapang pana atau napi, seperti apa pola sugesti yang harus dilepas biar itu menjadi sebuah ingatan yang permanen. Okay? Nah kemudian bingung atau kaget, yang ampun sampaikan, ini saat orang bingung dan orang kaget niki, kedua penjaga niki pun sebenarnya ikut bingung. Ya. Jadi ketika mangku memimpin sebuah upakara apapun juga, ketika mangku minta mau ngenang tiang api takap, kita jak bingung yang ngalah sambuk, pun sebenarnya wenten kesempatan juga untuk memberikan sugesti positif atau apapun juga. Nah, contoh realnya niki kadang-kadang yang banyak salah itu ketika bilang dah hari Sabtu dan Minggu anak-anak makin libur. Kebanyakan anak-anak makin sekolahnya penuh sampai jam 4. Amun pun hari Jumat, sanya girang ampun murid sepatunya dijo kaden jangan ampun ngenten topo wong dasi. Nyanan hari Senin masuk bingung ampun ngalih. Nah, dibalik kebingungan mereka ibunya marah-marah. Itu dah kamu anak sembrono naruh barang sembarangan. Nah, maka dia sembrononya nih yang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia. Coba Bapak dan Ibu katakan, kamu itu loh anak yang baik, harusnya bisa menaruh barangmu di tempatnya. Maka dia akan berubah seperti apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, niki kondisi hipnosis alami, banyak yang tidak memahami bahwa niki adalah kondisi hipnosis. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu memahami kondisi-kondisi alami niki, tidak perlu datang ke orang seperti saya. Bapak dan Ibu bisa melakukannya sendiri hanya dengan mengamati dengan cermat. Oke. Nah, kemudian linguistik yang tepat. Kayak tiang bilang, adik mau belajar jam 7.30 atau setengah 8? Setengah 8, Pak. Ya udah, padahal 7.30 sama setengah 8 ya sama saja. Tapi dia cerita sama temannya, aku enggak pernah dipaksa belajar sama bapakku. Aku pilih waktunya sendiri.
Padahal kalau dia sadari, ya jam 7.30 sampai setengah 8 kan sama aja gitu. Nah, ini sama lagi kayak iklan yang kemarin Tiang sampaikan, beli satu gratis satu atau beli satu dapat dua. Kebanyakan orang memilih yang beli satu dapat dua. Oh, kalau beli itu beli satu gratisnya cuma satu. Kalau ini beli satu dapatnya dua. Padahal sama saja, semua jumlahnya dua. Nah, ini permainan linguistik. Kemudian relaksasi pikiran. Niki nanti Tiang contohkan bagaimana relaksasi pikiran. Tiang akan mencontohkan induksi progresif dengan relaksasi pikiran. Kemudian ada visualisasi dan imajinasi. Ingat enggak Bapak dan Ibu ketika Tiang tunjukkan gambar anak kecil menguap, kemudian banyak yang mengantuk. Ya, itu karena imajinasi. Jadi pikiran tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita dalam kondisi hipnosis. Makanya yang makayunan, aduh raga kegelem nih gitu. Berpikir niki digambarkan rasa sakit itu dalam kondisi relaksasi yang dalam, itu sakitnya bisa menjadi sebuah kenyataan. Padahal pemicunya nika sebenarnya dari imajinasi pikiran kemanten. Oke. Nah, kemudian yang ke-9 yang bisa menjebol filter mental ini adalah hipnosis. Jadi ketika orang dalam kondisi hipnosis dengan tingkat sugestivitas yang cukup, kedua penjaga niki langsung istirahat. Apapun sugesti yang Tiang sampaikan pasti diterima. Oke. Hal penting dalam hipnosis. Otoritas. Kemudian tingkat sugestivitas. Yang ketiga, mau atau tidak takut. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau dihipnotis, tidak ada yang bisa hipnotis. Kalau sampun membentengi diri bilang tidak mau dihipnotis, tidak bisa dihipnotis. Takutnya hatinya nan menggenap bakat orang hipnotis sejak Pak Man, udah pasti tidak bisa. Mawinan Tiang menegaskan bahwa hipnotis itu sebenarnya hanya kondisi relaksasi yang dalam. Dalam kondisi hipnosis yang dalam, orang tidak bisa bicara. Males memunyi, tapi dan persis ketika Bapak dan Ibu merasa sangat capek, ampun kenten sirap, ampun ngeramang sawo, yen mangku lanang sirap misalkan mangku istri ngenikang, ku montore peneang hujan gitu, apang memani umah gitu. Nah, ini ada kondisi hipnotis. Itu. Sudah malas bicara, malas, bahkan bergerak malas. Terus bagaimana orang dalam kondisi hipnotis seperti di uya-kuya itu bisa ngemel-mel? Tidak bisa. Oke. Nah, nike banyak yang harus diluruskan untuk menghindari rasa takut niki. Ketika ada rasa takut itu proses hipnosis tidak akan bisa berjalan. Oke. Kemudian yang pertama otoritas, Tiang ampun sampaikan, Tiang bahas satu persatu, otoritas. Tiang selalu menyampaikan bahwa saya tersertifikasi sebagai seorang hipnoterapis. Saya tersertifikasi sebagai seorang instruktur. Saya dapat izin dari Dinas Kesehatan. Niki adalah upaya membangun otoritas. Mangga Bapak dan Ibu percaya bahwa saya memang berhak mengajarkan hipnoterapi kepada Bapak dan Ibu. Niki otoritas. Coba makin malepisan Tiang Nunas, coba angkat tangan kanannya semua. Oke, turunkan lagi. Kenapa Bapak dan Ibu mau mengikuti? Karena otoritas. Yen sing miluin nak trainering orain kan? Oke. Itu adalah otoritas dan itu adalah hipnosis sederhana. Begitu Anda mengikuti apa yang orang instruksikan, yaitu hipnotis. Ampunang beseruat ngayunin hipnotis. Oke, itu adalah hipnosis. Niki otoritas. Niki gambar 2 niki kalau Bapak dan Ibu cingain. Niki juga upaya membangun otoritas. Kalau orang yang datang terapi ke Tiang, konsep baunya metafisika dan spiritual banget, kini bajun Tiang untuk membangun otoritas. Kalau yang datang orang intelektual, ya saya pakai jas. Ini konteksnya Nabi, membangun otoritas. Yening mangku ampun ngangge busana pemangku, itu otoritasnya tinggi sekali. Tidak perlu mengatakan saya belajar hipnotis, saya belajar hipnoterapi dan otoritas mangku sebagai seorang pandita ampun tinggi sekali. Oh ne sur mabayo nyanan jegnya besegar pasti betul yakinnya jeg rajin benih belajar cukup. Otoritasnya dari mana? Dari busanan mangku sendiri ampun otoritasnya luar biasa. Mawinang ampunang ruwet-ruwet ngayunin hipnotis begitu mangku mengenakan busana kepemangkuan ya sudah. Itu otoritasnya sangat tinggi. Oke. Nah, niki contohnya. Kalau Tiang ketemu orang-orang yang konteksnya masih berbau spiritual, supranatural atau nabi, ya pakaiannya harus seperti ini. Dan niki adalah konteksnya untuk membangun otoritas. Oke.
Kemudian yang kedua, tingkat sugestivitas. Oke. Bapak dan Ibu yang baru mengikuti hari ini mungkin kurang paham tingkat sugestivitas. Oke, coba mungkin tangannya sekali niki, sami di atas meja. Oke, diikuti saja apa yang Tiang sampaikan, ya. Coba ikuti seperti gambar niki, tangannya di atas meja. Oke, fokus sarang tangannya, fokus sarang tangan yang ada di depan Bapak dan Ibu. Coba bayangkan dan rasakan kalau pergelangan tangan itu saya ikat dengan tali. Jangan dipikirkan talinya apa, anggap saja saya ikat pakai tali rafia putih. Bayangkan dan rasakan pergelangan tangan Anda saya ikat dengan tali. Semakin Anda pikirkan, semakin Anda rasakan, tangan itu terasa semakin terikat. Tiang hitung dari 1 sampai 3 untuk membantu Bapak dan Ibu merasakan bahwa tangan itu benar-benar terikat. 1, 2, dan 3. Tangan itu terasa sekarang benar-benar terikat. Semakin dipaksa dibuka, tangan itu terasa semakin kuat. Terasa semakin lengket karena terikat oleh tali. Bapak dan Ibu boleh mencoba membuka ikatan tali itu, silakan dibuka, dipaksa dibuka, silakan. Tapi yang merasa terikat, nikmati saja, biarkan tangan itu terasa lengket. Yang bisa dibuka, silakan dibuka. Yang bisa dibuka, silakan dibuka tangannya. Yang merasa terikat, dibiarkan saja. Rasakan saja bahwa itu memang ada yang mengikat tangan Anda. Yang bisa dilepas, lepaskan saja. Yang merasa terikat, rasakan bahwa tangan itu memang benar-benar terikat oleh tali. Ada beberapa yang tangannya terasa memang benar-benar terikat tali. Nggih, mangku nenten persidang Bapak dan persidang buka. Terasa lengket tangannya nggih, oke. Mangku terasa terikat mangku nggih, lengket mangku nggih. Nggih. Oke. Makin sampaikan dalam diri mangku, saya izinkan tangan saya kembali normal, mangku sampaikan dalam hati. Oke, dan biarkan lepas. Oke. Nah, mangku kari Sinampura yang harus ke depan mangku Bang yang ampun nuwun ngenten nggih. Mangku sampaikan saja dalam hati, mangku wayan tangan saya bisa kembali normal. Oke. Oke, terima kasih. Nah, Nika adalah uji sugestivitas, ya. Yang tidak bisa merasakan gimana Pak Man? Bukan berarti Anda tidak bisa melakukan apa yang Tiang sampaikan, tapi perlu penjelasan yang lebih detail agar pikiran bawah sadar Anda bisa menerima sebuah sugesti. Nanti kita amati, Tiang akan lebih banyak praktek hari ini, karena minggu lalu Tiang ampun sampaikan banyak teorinya. Oke. Bisa slide-nya, Mangku? Jadi yang dengan tingkat sugestivitas tinggi baru bisa diinduksi hipnosis secara instan. Kalau enggak, tenor sidang. Oke, nanti kita coba lagi. Siapa yang bisa dihipnotis adalah yang bersedia atau tidak menolak dan memahami komunikasi. Saya pernah main ke Lombok, kemudian di teman di Lombok ini kan disampaikan, Pak Man, ada orang mau terapi karena saya sibuk, tolong Pak Man yang terapi. Masuklah orang niki, ternyata tidak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Sasak. Gimana caranya saya mengatakan tidur, dia tidak ngerti tidur. Rasakan lebih rileks, dia tidak ngerti lebih rileks itu apa, karena dia cuma bisa bahasa Sasak. Nah, ini mewah karena hipnotis niki sebenarnya adalah ilmu komunikasi. Mawinan naangan nih Kang, Pak, saya dihipnotis sama bule. Gimana caranya komunikasi sama bule? Kalau bulenya bisa bahasa Indonesia, bisa jadi. Tapi kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia, dan bersidang. Makanya hipnotis niki tidak bisa dijalankan langsung tanpa sebuah pendekatan komunikatif. Nggih. Tidak semua orang bisa dihipnotis, namun setiap orang pasti mampu menghipnotis dirinya sendiri, tapi kadang mereka tidak menyadari. Tapi contohnya, itu udah kayak tadi Bapak dan Ibu lunga pun kita nyingain warung sederhana, itu ngajeng di sana, dia makanku di warung sederhana mudah, padahal 25 juga naur. Cuman rasanya enteng aja, warung sederhana. Nah, ini adalah hipnotis yang kadang-kadang Anda tidak menyadari Anda sedang terhipnotis. Ketika tadi Wenten seorang mangku juga bertanya ke Tiang, Pak Man, kenapa setiap ada meeting, setiap ada pertemuan, ada rapat atau apapun juga saya gugup.
Itu karena Anda menghipnotis diri Anda, jika ada pertemuan maka saya gugup. Anda yang menghipnotis diri Anda, tapi Anda tidak menyadari. Nah, ketika sekarang Anda paham bahwa itu adalah konteks hipnosis, Anda cuma perlu mengatakan, dan hari ini ketika saya mulai mampu memahami setiap ada rapat atau pertemuan, ternyata saya bisa tetap tenang. Maka itu akan dirubah. Nah, cuman waktu penyampaian sugesti itu kepada diri Anda itu harus dalam kondisi relaksasi. Ini dalam kondisi normal, kita saya semangat dan bersidang. Keakanannya ada di sisi kognitif saja, tapi tidak mendrive pikiran bawah sadar. Oke. Oke. Mungkin tiang nunas tolong sarang mangku wayan nyarengin presiden mangku. Siap, mangda pembelajarannya lebih bagus. Yang penjelasannya singkat saja, karena yang minggu lalu, ampun, wenten penjelasan beberapa hal. Nah, niki, tiang minta satu yang untuk jaga di belakang, nanti kalau relax biar bisa. Ring dijaga, meninggi. Oh, ring nusa dua. Oh iya ya. Diperhatikan apa yang Tiang lakukan, nanti Tiang akan jelaskan satu persatu tahapannya. Bangku, coba tekan tangan Tiang dan Bangku Driki neken tangan Tiang. Kacamatanya dibuka aja, Mangda. Ada ndak yang Mangku takutkan tentang hipnosis masih? Ndak ada. Oke, karena ampun Tiang jelaskan. Mangku tekan yang kuat, lebih kuat lagi, kurang keras Mangku, lebih kuat lagi. Tidur lebih dalam, lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Tutup matanya biar rasakan rileks dan nyaman. Rasakan tenang dan damai. Rilekskan saja kepala Anda karena sudah ada yang menjaga Anda di belakang. Jadi tidur saja. Saya hitung dari 3 ke 1, biarkan tidur lebih dalam lagi. 3, 2, 1, dan tidur lebih dalam lagi. Rilekskan saja kepala Anda, biarkan jatuh ke belakang karena sudah ada yang menjaga. Agar leher Anda terasa lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Bagus sekali, rasakan lebih tenang dan damai. Sekali lagi saya hitung dari 3 ke 1, biarkan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. 3, 2, 1, dan tidur lebih dalam lagi. Bagus sekali. Saya hitung lagi dari 3 ke 1, biarkan tidur lebih dalam lagi. 3, 2, 1. Saya akan mengangkat tangannya Mangku dan menjatuhkan tangannya Mangku Wayan. Biarkan lebih tidur lebih dalam. Lemeskan saja tangannya, rilekskan, lebih rileks dan lebih lemes lagi. Bisa lebih lemes lagi, rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Rilekskan saja, biarkan lebih lemas, lebih rileks lagi. Saya hitung lagi dari 3 ke 1, biarkan tidur lebih dalam. 3, 2, 1, tidur lebih dalam lagi. Bagus sekali. Bisa di zoom ke sini, Mangku. Oke, biarkan tidur lebih dalam lagi, lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Bagus sekali. 3, 2, 1. Oke. Tanda-tanda orang sudah memasuki kondisi hipnosis, nanti ada rapid eye movement. Penyingaannya bergerak, tapi lambat. Kondisi alami niki terjadi ketika orang menjelang tidur. Nah, kalau Mangku mau memanfaatkan namanya hypnosleep, memberikan nasihat kepada siapapun, kepada anak, cucu, atau siapa menjelang tidurnya, matanya nika harus kali mengalami rapid eye movement. Gerak dia, tapi masih sedikit. Ampun menang, ampun di delta, tidur lelap dia. Tidak didengar sugestinya. Mawinan kenapa nak lingsir dumun menceritakan dongeng nika ketika orang menjelang tidur. Dan Mangku eling cerita itu secara permanen sampai sekarang. Karena itu masuk ke dalam bawah sadar Anda. Makanya ketika nasihat diberikan menjelang tidur itu akan diharapkan itu akan nempel dengan lebih kuat. Nah, niki adalah rapid eye movement. Kemudian nafasnya sampun lewat perut. Jadi nafasnya lewat perut. Kalau masih nafasnya di dada, niki belum kondisi hipnosis. Biasanya kondisi ini dicapai paling tidak setelah 1,5 jam seseorang masuk kamar. Jadi di situ bisa diberikan sugesti. Niki mewasta hipnosleep.
Jadi untuk melakukan terapi, kalau Bapak dan Ibu memahami kondisi niki tidak harus pergi ke hipnoterapi. Orang kondisi hipnosis niki adalah kondisi alami. Mau nanti yang mengatakan hipnotis itu tidak seburuk yang orang bayangkan dan tidak sehebat yang orang pikirkan. Niki hal biasa, cuman kalau dipahami memang luar biasa dia. Oke, oke. Semua mangku, rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Tiang hitung menurun dari 3 ke 1, 3, 2, 1, biarkan tidur lebih dalam lagi. Bagus sekali, rasakan lebih rileks dan lebih nyaman. Semua mangku, ampun nyarengin praktek. Induksi yang tiang lakukan adalah instan hipnosis dengan menghentak mangku wayan sehingga bisa tidur. Niki syaratnya adalah orang dengan tingkat sugestivitas yang cukup. Kalau tidak cukup, tidak bisa diinstruksi instan seperti niki. Oke, mangku, tiang hitung dari 1 ke 3, tepuk tangan teman-teman membangunkan mangku dengan sehat, segar, dan penuh dengan semangat baru. 1, 2, 3. Semua mangku bangun dengan sehat dan segar. Itu semua. Terus sampun. Nah, nika instan induksi. Makin tiang perlu satu relawan yang tingkat sugestivitasnya rendah, tapi mau direlaksasi. Sira kayun, istri dadas, sira, wenten, ibu, ya, aku ngiring. Dengan sira tiang dadas. Nggih, beli nggih. Tiang manggilnya Pak Wayan, nggih, Pak Wayan. Dua-duanya Wayan. Yang tadi tingkat sugestivitasnya tinggi, tiang bisa hentak, kemudian tiang bisa tidurkan. Nah, Pak Wayan yang ini tingkat sugestivitasnya rendah. Saya yakin tidak bisa dihentak seperti apapun tidak akan tidur. Oke. Tapi orang seperti Pak Wayan perlu direlaksasi secara progresif. Nah, progresifnya seperti apa? Oke, tiang minta nanti Bapak ngikuti aja apa yang tiang sampaikan. Boleh minta izin nanti tiang tepuk gidatnya, dadas Pak Wayan, nggih. Disentuh sedikit gidatnya, boleh nggih? Oke. Tiang ambil kursi di mun malisiki. Nggih, Bang yang mangku. Pak Wayan aslinya saking Batuan Squad. saking Sukawati. Nggih. Tarik nafas, hembuskan dan tutup matanya. Oke, bagus sekali. Tiang minta Pak Wayan merilekskan seluruh tubuhnya Pak Wayan secara bertahap yang akan dampingi. Oke. Ini adalah untuk pembelajaran biar orang bisa memahami bagaimana proses relaksasi dalam konteks hipnoterapi. Coba sampaikan dalam hatinya Pak Wayan, saya izinkan kedua mata saya untuk istirahat. Coba sampaikan dalam hati, saya izinkan kedua mata saya untuk istirahat. Coba sampaikan terima kasih kepada kedua matanya Pak Wayan, karena selama ini mata itu sudah membantu Pak Wayan melihat hal-hal yang indah dalam hidupnya Pak Wayan. Ketika ada hal yang kurang berkenan yang pernah Pak Wayan lihat, hari ini Pak Wayan memahami bahwa hal itu adalah sebuah proses pembelajaran yang membuat Pak Wayan semakin matang menghadapi kehidupan Pak Wayan. Jadi rilekskan saja, sampaikan dalam hati Anda, saya izinkan kedua mata saya untuk istirahat. Bagus sekali, tahan, rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Dalam kondisi mata tertutup, Pak Wayan coba lihat alisnya Pak Wayan. Biarkan mata itu tertutup, tapi coba lihat alisnya Pak Wayan. Coba tahan, lihat alisnya Pak Wayan, tahan, dan sekarang biarkan kembali tidur lebih dalam lagi. Rasakan rileks dan nyaman. Rilekskan saja, rebahkan saja kepala Anda karena ada mangku yang menjaga Anda di belakang. Biarkan terasa lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Bagus sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wayan. Sekarang coba sebarkan rasa rileks di matanya Pak Wayan itu ke seluruh otot wajahnya Pak Wayan. Rilekskan wajahnya Pak Wayan, lemaskan saja wajah itu. Rilekskan kulit kepala Anda, leher, dan bahu Anda. Lemaskan saja, jadi biarkan saja terkulai lemas, jangan khawatir karena ada yang menjaga Anda di belakang.
Selanjutnya saya minta Pak Wayan untuk merilekskan kedua tangannya Pak Wayan. Sama halnya dengan mata, coba sampaikan terima kasih kepada kedua tangan Anda. Karena tangan itu sudah membantu Anda menyelesaikan banyak hal dalam hidup Anda. Sampaikan dalam hati, terima kasih tangan, kamu sudah membantu saya menyelesaikan banyak hal dalam hidup saya. Dan hari ini saya izinkan kedua tangan saya untuk istirahat, sampaikan dalam hati Anda. Bagus sekali. Rasakan tangan itu terasa semakin rileks dan terasa semakin malas. Selanjutnya istirahatkan kedua kaki Anda. Sama halnya dengan tangan, sampaikan dalam hati, saya izinkan kedua kaki saya untuk istirahat. Rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Sampaikan juga terima kasih kepada kedua kaki Anda, karena kaki itu sudah mengantarkan Anda kemana saja Anda pergi. Bagus sekali, saya hitung menurun dari 3 ke 1, biarkan tidur lebih dalam lagi, 3, 2, 1, biarkan tidur lebih dalam lagi. Ketika saya mengangkat dan menjatuhkan tangan kanan Anda, biarkan tubuh dan pikiran Anda tidur lebih dalam lagi. Ratusan kali, bahkan ribuan kali lebih rileks lagi, rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Bagus sekali, rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Terima kasih Pak Wayan. Pak Wayan sudah menemani saya praktek dalam konteks hipnoterapi. Hari ini saya mengajarkan, menunjukkan kepada para pemangku bagaimana melakukan progresif induksi terhadap orang yang tingkat sugestivitasnya rendah. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Wayan sudah mau menemani saya untuk praktek hari ini. Tetap rileks dan nyaman, sementara saya minta waktu untuk bicara kepada rekan-rekan pemangku yang lainnya. Yang tadi saya tidurkan, saya hentak langsung tidur. Karena Niki tingkat sugestivitasnya rendah, tidak bisa merasakan lem atau tali yang tiang bayangkan, harus dirilekskan secara progresif. Indikatornya adalah terjadi rem pada mata, kemudian nafasnya sudah lewat perut. Titik yang dicapai adalah frekuensi theta, dia masuk ke dalam kondisi hipnosis. Efeknya sebenarnya sama enggak ketika tiang induksi orang secara instan dan tiang induksi orang secara progresif? Sama. Bapak dan Ibu bisa melakukan Niki sendiri di rumah tanpa harus dengan tiang. Coba rilekskan diri terus sampaikan terima kasih kepada kedua mata Anda. Mata, terima kasih kamu sudah menemani saya melihat hal-hal yang indah dalam hidup saya. Ketika ada hal yang kurang berkenan yang Anda lihat, Anda paham hari ini bahwa hal itu adalah pembelajaran yang membuat Anda semakin kuat menghadapi kehidupan Anda. Nah, Niki, masih ada yang bingung enggak antara yang bisa ditidurkan secara instan dan yang harus ditidurkan secara progresif? Jadi yang bisa ditidurkan secara instan adalah orang yang dengan tingkat sugestivitas tinggi. Yang dengan tingkat sugestivitas rendah, Niki harus dilakukan induksi progresif. Pelan-pelan. Nikmati saja ketika saya angkat tangannya Pak Wayan dan saya jatuhkan, biarkan rileks lebih nyaman lagi. Niki lemesnya cara lap belus. Niki kondisi trans yang bagus. Ellington mangku ketut minggu lalu tiang bikin katalepsi. Mangku ketut induksinya instan. Pak Wayan tolong pertahankan tangannya Pak Wayan seperti ini dan biarkan kaku. Tahan seperti ini dan biarkan lebih kuat lagi. Coba ditahan. Ditahan tangannya lurus seperti ini. Oke. Rasakan bisa ditahan. Oke. Biarkan tahan lebih kuat lagi. Tahan lebih kuat lagi. Semakin Pak Wayan rasakan tangan ini terasa sangat rileks, tapi dia terasa begitu kaku dan begitu keras. Nikmati saja, tidak ada yang perlu Pak Wayan khawatirkan, ini terasa begitu kaku. Titik katalepsinya sama Niki dengan yang tiang induksi secara instan, tapi Niki induksinya progresif induksi. Jadi bagaimana mensiasati orang yang tingkat sugestivitasnya rendah adalah dengan progresif induksi. Niki progresif induksi, Niki katalepsinya sama, kakunya sama Niki dengan Pak Mangku Ketut yang kemarin. Oke, Pak Wayan saya hitung dari 1 sampai 3, di hitungan ketiga biarkan tangan Anda jatuh di atas paha Anda. 1, 2, 3, biarkan jatuh. Rasakan lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Oke, oke Pak Wayan. Sekarang saya akan membantu Pak Wayan mengurangi beban-beban yang mungkin hanya ada dalam pikiran Pak Wayan. Oke, tetap rileks dan nyaman dulu, rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Aku ada botol kosong atau gelas ini bersih enggak, Bang?
Oke aja. Oke. Pak Wayan, nikmati saja, biarkan terasa lebih rileks dan lebih nyaman. Sekarang saya punya botol, Pak Wayan boleh pegang dengan kedua tangannya, Pak Wayan. Oke, Pak Wayan boleh pegang dengan kedua tangannya, Pak Wayan. Kalau Pak Wayan ada hal-hal yang ingin Pak Wayan hilangkan dalam kehidupan Pak Wayan, di mana hal itu Pak Wayan menganggap mengganggu kehidupan Pak Wayan. Pak Wayan anggap bahwa apa yang Pak Wayan rasakan itu tidak berguna dalam hidupnya Pak Wayan. Saya minta Pak Wayan merasakan dalam pikiran Anda memindahkan beban-beban kehidupan itu ke dalam botol yang Anda pegang. Apapun beban-beban dari perasaan Anda, apapun beban-beban dari pikiran Anda yang membuat Anda merasa tidak nyaman, saya minta Anda membayangkan dan merasakan Anda memindahkan beban itu ke dalam botol yang Anda pegang. Pindahkan semua. Kalau ada rasa sakit, rasa tidak nyaman, atau apapun yang Pak Wayan rasakan mengganggu kehidupan Pak Wayan boleh pindahkan ke dalam botol yang Pak Wayan pegang. Pindahkan sebanyak-banyaknya. Rasa tidak nyaman, kemudian mungkin pernah ada rasa amarah, rasa dendam, atau apa, pindahkan semua ke dalam botol yang Pak Wayan pegang. Pindahkan semua beban itu. Pindahkan beban-beban kehidupan yang Pak Wayan rasa mengganggu hidup Pak Wayan ke dalam botol yang Pak Wayan pegang. Pindahkan semua. Pak Wayan boleh pindahkan sebanyak mungkin beban-beban dalam hidup Pak Wayan ke dalam botol yang Pak Wayan pegang. Kalau Pak Wayan sudah merasa cukup, Pak Wayan boleh gerakkan jempol yang ini. Tapi kalau belum, Pak Wayan masih boleh pindahkan lebih banyak lagi beban-beban yang Pak Wayan rasakan dalam hidupnya Pak Wayan. Pindahkan lebih banyak lagi. Pindahkan semua beban-beban yang Pak Wayan ingin singkirkan dalam hidup Pak Wayan. Pindahkan semua. Tetap pindahkan itu dan abaikan apa yang saya sampaikan kepada orang lain. Kebayang enggak emosionalnya botol itu sudah mulai dipencet? Karena mungkin memang ada beban pikiran yang ingin dihilangkan. Oke. Tetap pindahkan Pak Wayan. Kalau sudah, Pak Wayan boleh gerakkan jempol yang ini. Oke. Sekarang saya hitung dari 1 sampai 3, tepat hitungan ketiga hancurkan botol itu biar beban itu pun hilang dari pikiran Pak Wayan. 1, 2, 3, hancurkan botol itu. Remukkan saja botol itu lebih keras lagi biar beban itu hilang dari hati dan perasaan Pak Wayan. Di hitungan ketiga lepaskan botol itu, biarkan botol itu pergi. 1, 2, 3, lepaskan saja botol itu, biarkan lepas. Bagus sekali, rasakan sekarang terasa lebih tenang dan lebih damai rasanya. Rasakan tenang rasanya hati dan pikiran Pak Wayan. Rasakan lebih tenang dan lebih damai lagi. Bagus sekali, terima kasih Pak Wayan. Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih Anda sudah mau membantu saya praktek dalam konteks pembelajaran hipnoterapi hari ini. Bagus sekali, rasakan lebih tenang rasanya hati dan pikiran perasaan Pak Wayan. Mulai hari ini dan seterusnya Pak Wayan, Anda punya semangat baru, Anda punya pemahaman baru, dan Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Apapun yang Anda cita-citakan, Anda bisa capai dengan mudah, Anda bisa mengatasi semua masalah-masalah kehidupan Anda dengan mudah. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran Anda karena Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Saya hitung dari 1 sampai 3, tepat hitungan ketiga, tepuk tangan teman-teman membangunkan Anda penuh dengan semangat baru. Jadi saya hitung dari 1 sampai 3, tepat hitungan ketiga, tepuk tangan teman-teman membangunkan Anda dengan penuh dengan semangat baru. 1, 2, dan 3. Semua, Pak Wayan. Semangat, Pak. Oke. Rasanya rileks, Pak Wayan ya. Rileks banget. Ya. Nah, tanda-tandanya orang masuk kondisi transhipnosis adalah matanya merah, kayak orang baru metangi, padahal sebenarnya masih bisa mendengar enggak Pak Wayan? Masih tetap bisa mendengar. Kalau Pak Wayan menolak mau bangun bisa enggak? Bisa bangun. Ampun Pak, sudah ampun metangi. Nah, tapi kan ini konteksnya saya sudah sampaikan Pak, ini untuk kebaikan Bapak, untuk kesehatan Bapak. Nah, terus yang jadi masalah napi. Nah, orang akan terhipnotis kalau dia mau tiang tawarkan harapan-harapan untuk menjadi lebih baik. Mawinan sinampura yening bapak dan ibu medue putu, medue naalit di rumah, dianggap bermasalah, dipaksa dibawa ke hipnoterapi, tidak akan membuahkan hasil. Kecuali dia bilang, Bu, Pak, saya ingin berubah, tapi saya tidak mampu. Ada nggak yang bisa bantu saya? Baru bawa ke hipnoterapi, baru bisa berubah. Kalau tidak bisa dipaksa.
Kecuali Anda memang teliti mengamati waktu-waktu hipnosis alami dan memasukkan sugesti secara repetisi, secara perlahan-lahan. Baru anak itu akan berubah juga secara perlahan-lahan. Nah, disitulah pentingnya orang-orang tua milenial niki memahami konsep hipnosis ini untuk pola asuh anak. Sinampura kemanten panak tiangnya ampun kele-kele Pak dan perlu tiang belajar. Sinampura kemanten merabian benyang cucu titip ini. Itu lebih milenial lagi. Udah pegangnya bukan cuma HP, mungkin 2 atau 3 HP sekalian mereka bawa. Nggih, Pak Wayan suksema, ampun nyarengin, nggih, lurus. Nah, kira-kira bisa dibayangkan nggih, nggih. Sampai jam berapa, Mangku? Sampai jam 11 ya. Oke. Biar ndak hanya tiang yang memberikan materi, karena minggu lalu juga sudah banyak yang tiang sampaikan. Biar waktunya ndak mepet seperti minggu lalu untuk pertanyaan, kira-kira wenten Anita Kenang. Nah, niki sira yang bisa bantu Mangku. Biar lebih gampang tiang mulainya dari depan manten nggih, berurutan nggih. Lurus, Bapak. Nggih. Kena. Ya, Pak. Swastiastu. Swastiastu, Bapak nggih. Tiang metaken Pak Nyoman, ketika Nggih. tadi wenten pola untuk proses hipnotis untuk diri sendiri. Nggih, nggih. Ini katanya kan wenten otoritas. Nggih, nggih. Ketika kita tidak mampu tidur dengan baik, kemudian kita mencoba melakukan hipnosis untuk diri sendiri, kita tertidur, terus otoritasnya siro nih, nyenten bangun-bangun nih. Nggih. Nggih. Oke. Nggih. Bisa balik Mangku ke depan, balik lagi. Nika, niki, yeah. Bicara tentang otoritas, sebenarnya otoritas tertinggi pada manusia adalah diri manusia itu sendiri. Anda pasti percaya dengan buah pikiran Anda sendiri. Nah, itu otoritas tertinggi itu ada pada diri Anda sendiri. Makanya setiap orang pasti bisa menghipnotis dirinya sendiri ketika tidak mau menerima sugesti orang lain. Nah, ketika saya tidurkan diri saya, terus yang membangunkan siapa? Nah, itu pertanyaannya bagus. Bukankah hipnosis adalah frekuensi theta, di mana urutan ini berjalan secara siklus, secara alami, Bapak? Bangun pagi, Anda akan bangun dari tidur, dia naik ke theta. Anda ngopi, dia akan naik ke alpha. Anda pergi ke kantor, maka dia akan naik ke beta. Anda pulang dari kantor, merasa rileks di rumah, dia akan turun ke alpha. Kemudian Anda merebahkan diri di tempat tidur itu turun ke theta, dan Anda tidur nyenyak, balik lagi ke delta. Besok pagi bangun lagi naik dia ke theta, pindah ke alpha, ke kantor lagi sampai di beta. Yang Bapak sirap karena self hipnosis, dia akan lanjut ke delta dengan sendirinya dan nanti bangkit ke theta dan terus niki proses tidur murni, Bapak. Tidak ada yang perlu Bapak khawatirkan. Niki siklusnya berputar, terus lagi beta, lagi alpha, lagi theta, lagi delta. Nanti Bapak begitu self hipnosis dia sampai di theta, Bapak reframe pikiran Bapak dengan hal-hal positif. Pak, tiang senang dengerin YouTube untuk motivasi sambil tidur. Tapi akhirnya tidur tiang. Nah, nika adalah self hipnosis. Tapi benyang semang metangi ya akhirnya malah pindah dia lagi meriki. Nah, nika dan masalah Bapak. Nah, cuman kalau dalam konteks tertentu kayak Mangku Wayan dan Mangku Ketut yang tingkat sugestivitasnya tinggi, nika tiang tidurkan, tiang bisa kunci, Pak. Mangku, jangan pernah terima instruksi dari siapapun juga, karena yang bisa bangunkan Mangku cuma saya. Nanti siapapun bangunkan Mangku Ketut atau Mangku Wayan, tidak bisa. Kecuali tiang pindahkan otoritas. Misalkan Bapak persaingannya Sira Sinampura. Ya, Pak Putu. Mangku, saya punya teman Pak Putu. Nanti kalau Pak Putu membangunkan Mangku, maka Mangku boleh bangun. Kalau Mangku paham, manggukkan kepala. Tiang boleh tinggal pulang, nanti Pak Putu yang bangunkan. Kalau tiang tinggal pulang, tidak ada yang bisa bangunkan. Tapi siklus niki tetap jalan, Pak Tu.
Nanti setelah dia enten ya bangun sendiri, cuman waktunya perlu lama karena dia akan tidur sangat lelap. Oke, nah niki siklusnya tetap memargi beta, alfa, theta, delta. Nanti balik lagi dia naik. Makanya kondisi hipnosis alami niki di theta niki saat menjelang tidur sarang wau metangi semengan nike patah ring theta. Mawinan dumun nikang semengan bangun melajah panginget. Nah nike karena frekuensinya di theta dia saat baru bangun tidur. Nike mawinan kenapa disarankan belajar itu kemudian di pagi hari. Nggih. Wenten malih Pak Putu, ampun nggih. Diurut mantan mangku nggih, mangda kenten terus nggih. Nggih, swastiastu. Nggih, swastiastu. Nggih, pertanyaan yang sama dengan Juru Mangku Putu Budiasih. Nggih. Cuman apa namanya untuk menghipnotis diri. Nggih, nggih. Belum sih ini berdampak keras terhadap diri yang sendiri. Nggih. Lupa itu, apakah bisa? Nggih. Nah, mangku cenderung sering pelupa mangku nggih. Iya, betul. Nggih, oke, nggih. Kenapa hipnotis izinnya cuman penyehat bukan penyembuh? Terus terang kemanten. Hipnotis niki kalau di hadapan para teman-teman dokter tiang ndak punya kekuatan yang sangat untuk mengimplementasikan niki di dunia mereka. Karena niki hipnotis niki belum dapat evidence base istilahnya kalau di dunia kedokteran. Nggih. Tapi dari beberapa orang yang tiang lakukan hanya dengan melakukan reframe pikiran niki terjadi luar biasa. Yening presida ampunang mangku terlalu sering meyakini diri pelupa karena mangku akan benar-benar jadi pelupa. Kini bejani betua pikun-pikunan di Jepang itu orang usianya 125 dan tidak ada yang pikun-pikunan mangku karena tidak punya belief kayak kita. Nggih. Bahkan dia yang bilang nggih. Nggih. Nah, Sinampura, ketika mangku mendengar itu dari orang luar, menjelang tidurnya mangku coba sampaikan. Semua orang di rumah ini mengatakan bahwa saya pelupa, tapi saya yakin kok saya bisa mengingat sesuatu dengan jauh lebih bagus. Tetap balik mereka ke sugestinya. Sinampura yang ibu-ibu mengatakan kini bombok jadi berumur 40, berumur 50, mani jeg flek, ya flek. Karena Anda yang memicu itu. Nah, begitu juga label-label. Nah, Sinampura banget yang titiang iwang. Nika sane mewasta aham kara kan mangku. Kita melabel diri kita sendiri dengan stempel-stempel yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Nah, anak-anak pun seperti niki nak pikun sajan Pak. Pun ngeten ajak melalui niki nak bandel sajan Pak. Belinnya wau nut sajan. Nah, niki ya tambah bandel. Sinampura. Eling dan Bapak dan Ibu yang menganalogikan algoritma pikiran itu dengan marketplace. Jadi ketika metumasan online, apapun yang kita cari sekali, di media sosial kita itu muncul semua iklan-iklan yang bersangkutan. Jadi ketika Bapak fokus bahwa Bapak adalah pelupa, semua orang akan mengatakan bahwa Bapak adalah pelupa, karena cuma informasi itu aja yang ditangkap sama pikiran. Enten. Nggih. Ampun, Bangku. Nggih. Sira malih ring nggih diurut mantan Bapak Sinampura nggih. Swastiastu. Nggih. Tiang wenten tanya niki. Karena dia kan bidangnya linguistik nih. Niki ada beberapa hal yang bisa menembus filter mental. Itu salah satunya adalah linguistik yang tepat. Ibu. Bisa nak Bapak memberikan ciri-ciri linguistik yang tepat itu yang seperti apa? Ya. Ciri-ciri Sinampura. Kalau dilihat dari ilmu tata bahasa, sebenarnya niki tidak spesifik sekali tentang linguistik Ibu. Cuman karena niki wenten pola bahasa, ilmunya mewasta NLP, Ibu nanin mirang Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi linguis akan memprogram neuro seseorang ketika penyampaiannya niki sesuai dengan modalitas orang. Nah, jadi tepatnya itu sekarang terkait secara subjektif siapa yang ada di depan saya. Sinampura tiang dengan Ibu Sira? Ibu Mas. Ibu kalau tiang iring melancaran ke Bedugul yang Bu Mas nikmati napinya Ibu? Oke, Ibu adalah orang visual. Linguis saya yang tepat ke Ibu adalah ketika Ibu tiang sampaikan ke Ibu, Bu Mas coba bayangkan kalau Ibu merasa semakin sehat. Nah, akhirnya linguis itu tepatnya itu ketika orangnya korelasinya seperti napi dengan tiang. Jadi tidak ada pola pakem seperti pattern,
oh ini past tense, ini past present tense, itu nggak ada Ibu. Maksud yang Nggih. Misalnya ini kan apa menasehati anak-anak Nggih, begitu. nggih. 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 Nggih, Ibu ya. Nggih, nggih. Iya. Nah, nika pun mangde tepat pola linguisnya ini, Ibu harus paham berhadapan dengan orang visual, nanti orang kinestetik gitu. Ibu orang visual karena pergi ke Bedugul yang Ibu menikmati adalah pemandangannya. Jadi linguis yang saya gunakan ke Ibu adalah predikatnya membayangkan semua. Coba Bu Mas bayangkan betapa bahagianya Ibu. Nanti kalau ada orang Sinampura, Ibu Jero kalau tiang ngiring lunga ke Bedugul yang Ibu nikmatin apinya Ibu. Rasa bahagia. Ini ke kinestetik. Nanti linguis saya ke beliau beda lagi. Mawinan yang tepat terus yang mana Ibu gitu. Ibu harus ngamati anak Ibu visual, kinestetik, napi auditori. Kalau dia kinestetik, tipe perasa, Ibu harus ngenikang. Coba rasakan betapa bangganya mama kalau kamu jadi anak sukses. Linguis yang tepat itu tergantung subjek yang ada di depannya Ibu jadinya dalam konteks hipnoterapi. Sinampura. Nah, ini ke. Iya, Ibu. Makanya banyak orang tua mengatakan, Pak, keles adik tiangan ngurin. Karena Nabi tidak sesuai modalitasnya. Dia anak visual tapi disuruh merasakan. Coba kamu rasakan capeknya mama kerja dari pagi. Rasanya kayak apa ya? Orang dia dalam pikirannya yang muncul itu gambar karena dia orang visual. Terus dari sisi mengapresiasi Bu Mas. Kalau Ibu Wenten alit di rumah yang tadinya ndak mau ngapain terus tiba-tiba dia mau nyapu tapi niki orang tipe perasa Bu Mas ya. Terus Bu Mas rauh, Ibu Mas ngenikang. Oh itu baru anak mama pintar itu ditaruh sapunya Bu, Ibu dianggap lebay. Itu anak perasa seperti itu. Jadi kalau anak perasa itu sudah mau nyapu atau apa, ndak usah banyak omong, datang aja tepuk bahunya, tinggal pergi. Dia sudah merasa terapresiasi. Kalau ibu banyak ngomong di situ dia nganggap ini mama modus nih, lebay mama nih gitu. Nah, linguisnya akhirnya yang tepat nih ke menyesuaikan dengan modalitas siapa yang wenten di hadapan ibu. Tadi tiang menginduksi karena tiang tidak tahu dia orang visual tapi orang kinestetik. Terpaksa tiang bilang coba bayangkan dan rasakan Anda mampu memindahkan beban itu. Ya mau membayangkan atau merasakan terserah yang mana yang cocok buat dia nih ke yang dia jalankan. Karena tiang tidak paham dia orang kinestetik atau orang napi gitu. Nah, ibu di sebelah pesayangannya Ibu Sira, Bu Jero Puspa. Coba Ibu Jero Puspa berhadapan sarang Bu Mas. Oke. Coba berhadapan. Oke. Coba Bu Mas perhatikan matanya Bu Jero Puspa. Nggih, Ibu nggih. Bu Jero Puspa eling teman SD sebangku dumun Sira Ibu. Ngelihatnya ke atas Ibu, orang visual. Ya. Udah lupa namanya. Nggih. 2 hari yang lalu Bu Jero sarapan api. Tidak bisa ditahan. Matanya pasti ngelihat ke atas kalau orang visual. Nanti kalau orang coba dengan Ibu sebelahnya, Ibu Sira, Bu Yuliani. Coba dengan Bu Yuliani, Bu Mas G. Bu Yuliani ingat nggak teman SD sebangku namanya siapa? Lihatnya ke bawah, Bu. Nggak bisa direm, makanya polisi tahu bagaimana melihat orang bohong atau enggak, karena dari gerak matanya. Kalau lihatnya ke bawah, Ibu pasti cenderung lebih perasa daripada Bu Jero. Dia ngelihatnya dengan hati. Jadi indikatornya sebenarnya gampang. Ketika dia melihat ke atas, dia orang visual. Ketika datar saja, Niki setara dengan karena dia orang auditori. Kalimatnya harus banyak mendengar. Kamu bangga enggak mendengar kalau kamu jadi orang sukses? Itu kalau anak diajak ngomong matanya datar. Kalau anak diajak ngomong matanya turun, Niki udah banyak kinestetik. Coba rasakan betapa bahagianya mama. Nah, banyak orang tua itu enggak klik dia saat memberi nasihat. Niki akhirnya enggak jalan nasihatnya. Kles adik tiang ngurin Pak, lo gimana orang visual disuruh merasakan, orang kinestetik disuruh membayangkan kan enggak bisa. Nggih. Bisa Ibu nggih. Kenapa Ibu? Materi tahun lalu mangku wenten ininya. Tapi wasannya pola mata ya. Nanti biar di-share Bu Mas nggih. Nggih. Atau nanti wenten nomor WA tiang Ibu bisa minta ke tiang nanti wenten pola-pola wentennya. Nggih. Nggih. Jadi dilanjut teman mangku. Yang
Yang mana? Nggih, mangda becik, makanya tiang siapkan waktu lebih banyak karena pasti banyak pertanyaan. Nggih. Om Swastiastu. Swastiastu nggih, mangku nggih. Kede pertanyaan tiang kede mantan Nggih. mungkin umum niki nggih. Nggih, mangku nggih. Pada kaitannya dengan hipnosis napitan niki pengalaman tiang pribadi niki. Tiang pribadi tidak pernah waktu tidur itu diganggu oleh ngorokan orang lain. Nggih, mangku nggih. Malah yang diganggu oleh ngorokan tiang sendiri nih. Ngoroknya mangku sendiri nggih. Ampun di margi naik sepeda motor pun kiap saja nih kok. Nggih, mangku. Sampai di rumah tiang mau tidur gitu ceritanya nih. Nggih. Begitu tiang masuk ke fase tidur nih kok. Begitu ngorok yang kan pun. Nggih. Diganggu oleh ngorokan tiang pendidikan. Ini termasuk napi niki. Nggih, mangku nggih. Melihat yang namang niki. Nggih. Mangda presiden yo artinya tiang tidur panggilan tidur niki setelah tiang ngorok dan kembali bangun tidak bisa tidur lagi nih kok. Nggih, mangku nggih. Terganggu ke dosen nih kok. Iya. Nggih, mangku. Nggih. Tiang ngambil contohnya mungkin terkesan tidak ada hubungannya. Mangku tiang ngiring mangku sira dadas. Mangku duita. Mangku yang nyingain gelangan niki napi yang mangku rasakan. Sinampura, yeneng bapak dan ibu nanen ngangge komputer, wenten nak masang printer, pasang aja niki printernya dan pasang programnya memargi dan printer. Dan niki aplikasinya dan menginstal, tapi alatnya ampun wenten. Coba mangku duita ngenikang ketika menjelang tidur saya lihat gelang saya ternyata saya bisa tidur lebih nyenyak. Jika ngorok maka Anda bangun ampun mengadungan niki di pikiran mangku. Makin jika ngorok ternyata saya bisa tetap tidur lebih. Kawinan ketika hipnosis dipahami ini bisa jadi sangat luar biasa. Kebanyakan orang ngangge gelang tridatu ngangge napi taken yang kengken asane yang cinga ini keten kengken kan rugi ngangge gelang. Kenapa ndak menjelang tidur bilang aja oh ternyata gelang ini bisa membantu saya jadi lebih tenang. Wow, alatnya mau pasang, aplikasinya mau install. Cingain tenang, ampun dadosnya gitu. Nah banyak orang tidak bisa. Sinampura kemantan dan jero mangku wenten Pak tiang kewas saja ngapalang mantra napi bain pas ngisi gente. Sudah ditanam nih di pikirannya mengucapkan mantra dan memegang genta maka bingung. Coba rilekskan diri sampaikan ketika memegang genta ternyata saya bisa mengucapkan mantra itu dengan sangat lancar. Sinampura tiang nyarangin ida bawati wenten ring jalanan. Ida mengatakan man yen tiang ke di bait mantra niki pasti sesek. Karena sudah ditanam dalam pikiran ida jika di bait kesekian maka sesak. Jika ngorok maka bangun. Ampun mentanam niki ring bawah sadar mangku. Kengken caranya nganti Pak Man mangku rilekskan diri sampaikan. Nanti kalau saya ngorok ternyata saya bisa kok tetap tidur lagi. Nah cuman mangku harus galah untuk bicara kepada diri sendiri niki harus ditemukan kapan mangku bisa menasehati. Ake nak belajar public speaking mangdo presido bicara di hadapan orang banyak. Padahal kunci kehidupan itu sebenarnya dia harus bicara pada dirinya sendiri. Ketika ndak bisa bicara pada dirinya sendiri, ya ampun, selesai mangku. Nah, sekali tiang hipnotis, tiang tinggal di jalanan Tasura nika di pinggir jalan mangku. Ibu tarik nafas, rasakan lebih rileks dan lebih nyaman. Air King lewat, kenang niki bangun, bos Air King lewat. Tiang akhirnya mengatakan Nabi, apapun yang ibu dengar justru membuat ibu merasa lebih tenang dan lebih damai. Banyak yang makayunan self hipnosis di rumah merilekskan diri, tetangga masang keramik. Kenang relaksasi munyin gerinda. Bapak dan ibu cuma menyampaikan apapun yang saya dengar, ternyata saya menjadi lebih tenang. Pukul lah setepak di sampingnya dan metangi. Itu hebatnya sugesti itu. Jadi bisa dikonversi sekali nika. Napi mawinan orang di sekitar mangku dan metangi karena mangku ngorok. Karena ampun ngenikang walaupun mangku ngorok saya tetap aja tidur di sirap. Mangku malah ini terganggu peragaan. Nah nika coba alon-alon mangku kentenang. Dan wenten sanitiosan wantah mangku ngererah waneng, ngererah galah, ngererah kalimat sani tepat yang mangku sampaikan kepada dirinya mangku. Setelah nika memargi, ampun, sirap ampun mangku. Nggih. Nggih mangku, nggih. Lurus.
Nah, ini dah alon-alon Kang Yang, galahnya masih tiang siapkan sudah untuk anu. Tes. Inggih. Suksema ring narasumber. Waktu sampun ditiang tunas, ditiang sakit nikmatan. Niki ring lapangan pada umumnya. Wenten mapajar olah kebatinan seperti itu. Utawi mempelajari tenaga dalam. Nah, karena di sana wenten maosem bahwa bisa menidurkan dengan cara kekuatan energi atau tenaga dalam. Atau membuat orang kaku. Apakah niki sama dengan enopsis? Niki satu. Yang kedua, di dalam melakukan ayah-ayahan atau pengobatan. Ada misalnya orang bebainan. Itu biasanya ngamuk. Terus apakah kita bisa dienopsis? Apabila itu dienopsis, bagaimana caranya? Kalau itu tidak dijalankan enopsisnya, untuk memberikan suatu pengobatan itu rasanya sudah tidak mungkin. Ya, karena nepi, karena kengamuk kan begitu. Nah, untuk melumpuhkan niki, bagaimana caranya? Aing suksema galah tidak ketemu. Titiang mangku alit saking Gianyar. Mangku alit nggih. Tiang donasi Nampura sebelum tiang jawab, niki sekali lagi tiang garis bawahi tidak ada maksud untuk menentang tradisi atau apapun yang sudah kita yakini, karena niki proses pembelajaran hanya untuk membandingkan kemanten. Nanti silakan dan jero mangku yang mengambil kesimpulan peraragan. Nggih. Mangku Sinampura, mangku wau merasakan lengketnya lem nika, mangku lengket. Coba Sugro Sinampura coba angkat berdiri, angkat tangannya mangku, nggih. Ini mangku fokus sareng tiang dan terasa niki kaku tangannya mangku. Tangan niki ke sini terasa kaku. Mangku biarkan kemanten niki terasa kaku. Tiang matur suksema mangku sampun presiden nyarangin, nggih. Mangda niki kaku tangannya mangku. Niki dalam keadaan tidak ditidurkan, Pak, tapi niki kaku tangannya. Niki. Jadi orangnya tetap dengan tingkat sugestivitas tinggi mangku. Kalau orang biasa ndak bisa. Nggih. Nah niki tetap dengan tingkat sugesti, niki kakunya sama. Wenten ilmu mewasta laduni dengan angkatan darat, yang sebenarnya hebat nih kesir, yang menyerang, yang bisa kaku mangku. Yang diserang tidak sakti, tapi kebayang tidak mangku kalau yang diserang itu tentara Amerika yang tidak punya keyakinan, tetap mati tentara kita mangku. Nah Sinampura mangku kembali normal malih, semua. Mangku orang mengatakan bahwa tiang memiliki satu kekuatan ketika tiang lambaikan tangan, mangku bisa merasakan hal, mangku melinggih manten, mangku melinggih. Tiang lambaikan tangan dan itu bisa menidurkan orang. Mungkin mangku tarik nafas dan tidur mangku. Tidur lebih dalam, lebih rileks lagi. Tidur lebih dalam, lebih rileks. Niki kondisinya sampun rem Bapak, langsung masuk ke kondisi hipnosis. Apakah saya punya tenaga dalam? Coba mangku balik ngayunin. Ketika orang mengatakan, tadi wenten otoritas kelompok mangku, yaning mangku matur benyang ring semeton-semeton, Pak mana nak ulapin kene-kene tidur bener sira ulapin tiang tidurku. Karena mangku yang membangun otoritas itu buat saya. Suksema banget mangku ampun nyarengin, tiang hitung dari 1 sampai 3, mangku buka mata dengan sehat, segar dan penuh dengan semangat baru. 1, 2, 3. Tangi mangku sehat dan segar. Suksema banget sehat. Mangku nggih, nggih. Mari pisan mangku coba tangannya. Niki wenten titik siki driki, wenten titik siki driki mangku. Coba lemesan, ken tenang rasa yang hangat di titik ini ke mangku. Terus ken tenang pisahan kedik buka kedik. Buka kedik, ya hangat. Hangat wenten di kedua titik yang tiang buat nih kan? Ya, hangat. Tenaga dalamnya mana mangku alit? Sugestivitasnya mangku tinggi. Itu semua mangku. Ya. Jadi mereka harus ada di semesta yang sama mangku. Kalau ikut perguruan A, murid perguruan A berkelahi dengan perguruan A yang sama-sama meyakini tenaga dalam, baru bisa dia meyakini tenaga dalam niki wenten. Datang kan orang eksternal yang tidak meyakini tenaga dalam, dihajar habis ini mangku, karena tidak ada tingkat sugestinya memargi juga. Nah, Sinampura niki pembanding niki yang menyimpulkan akhirnya itu sama dengan hipnotis atau enggak tiang waliang ke dane jero mangku sami. Tapi mainan kenten yang tiang memutuskan niki akan memicu kontroversi di masyarakat kita.
Kenapa tiang membagikan pengetahuan ini? Biar mangku jadi paham. Yening wenten benyang pungkur generasi muda paham sekali tiang mangdenengten ulah dalil de mangku sarang nika. Hipnotis tuh ku kenanda, ini bukan hipnotis. Nah, ketika mangku tahu itu hipnotis, kemudian masalahnya apa ketika itu baik untuk tradisi dan budaya kita? Tidak ada masalah. Cuman orang kadang-kadang arogan ketika mampu mempelajari sesuatu, tahu itu sesuatu, nangtang. Akhirnya yur masyarakat. Namun pun nyidang nganti sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik, kadang wog niki tan kengken, tapi makin diraga nak tan ngelah dan sesuatu yang nganti dia masyarakat kita untuk menjadi lebih baik, niki bongkar makin milahan mengenap kan tan sidang mampu. Nah, cuman konteksnya menjadi lebih baik nika yang harapkan mampu bisa membandingkan niki. Nah, yang kedua, mangku wenten slide yang minggu lalu tan mangku. Apa ya, metafisika. Tiang nuna sinampura malih sinampura banget elengang bahwa tiang membagikan pengetahuan ini tidak ada maksud berkontroversi dengan tradisi kita. Elengang banget nih ke. Indek bebayi mangku. Oke, minggu lalu mangku alit rau. Mumpung masih dicari, coba rerah tentang introjeksi mangku. Niki mangku. Wenten mewasa introjeksi. Introjeksi adalah sebuah proses di mana orang meniru ke dalam dirinya kelakuan, atribut, atau pecahan dari dunia sekitarnya atau dari informasi yang dia terima, bisa berupa dewa, makhluk gaib, bahkan hewan. Hal ini adalah salah satu metode pertahanan psikologis untuk mendapatkan rasa lebih aman. Niki mewasta introjeksi. Dia meniru ke dalam dirinya atribut atau pecahan dari dunia di sekitarnya. Yening mangku nyingaen wenten semeton merantau ke Sumatera. Yening Nike kena bebai ini pasti bebai macan mangku. Karena Nike yang ada di sekitar mereka. Ampun kita dia nak kerauhan di Sumatera, kesurupannya pasti harimau Sumatera. Pindah mangku ke Jawa Barat, ampun mulai figurnya Prabu-Prabu Siliwangi atau apa. Karena itu yang ada di sekitar kehidupan mereka. Masuk malih ring Jawa Barat, Jawa Tengah atau Napi Sinampura, ampun masuk keyakinan tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul. Ke Bali akeh mangku. Sirau wenten Ratu Nyoman, Ratu Made, Ratu Ketut, Ratu Wayan, sami akeh wenten introjeksinya. Oke, nah, apa yang terjadi ketika orang bebayi? Ketika orang bebayi ditambahin, diobati, kemudian dia masuk kondisi trans atau kesurupan, ketika introjeksinya ada orang yang dia tidak suka dalam kehidupannya, maka dia akan menyebut nama orang itu mangku. Karena ada data orang yang tidak dia suka. Niki mewasta bebayi gegayan anak. Ketika mangku induksi dia, induksi hipnosis dalam pengobatan atau ngayah metetaman, dados pecik aji mice, dados dudus aji asap, karena itu akan memicu trans. Begitu orang masuk trans, kalau mangku tanyakan nyen nih, akhirnya dia mesawat muda, kenyang damuh nira nak kengken kena. Niki bebai dewa mangku. Introjeksinya adalah para dewa. Yen wenten nak pecik mangku pun kenten ten nyak ngomong, ia kecewa jaiban ia pedidi ten yidang hidup lebih baik. Niki akhirnya diamlah dia karena data yang orang dia benci ndak ada. Niki mewasta bebai bongol. Kalau dia ngamuk, kuncinya Napi mangku cuman perlu pegang, tarik nafas yang dalam dan perhatikan nafasmu. Tetap tenang. Yen tenang, ambil sangku siam gitu yo breath. Tarik nafas. Berikan sugesti bahwa kamu baik-baik saja. Apa yang kamu tuduhkan ke orang itu tidak benar. Kamulah yang harus memperbaiki dirimu sendiri. Maka dia akan menjadi lebih baik mangku. Sinampura elengang tiang tidak ada maksud berkontroversi dengan teman-teman yang menjalankan tradisi kita dengan sangat luar biasa. Tapi itulah yang terjadi secara psikologis, bangku.
Jadi ketika datanya ada, dia akan bicara tentang apa yang dia tahu. Nah, ketika dia menyebut sesuunan atau apa, niki nak ngenikang bebai dewa. Ketika dia tidak punya data itu karena ketidakmampuan dirinya untuk bertahan hidup menjadi lebih baik, niki mewasta bebai bongol. Nah, niki ampun tiang menyampaikan materi ini bukan sekedar sesuatu yang tiang baca. Di tahun 2013 setelah tiang akhirnya diputuskan untuk ngiringan sesuunan A, tiang tidak sebut ide sesuunan, tiang ngiring ide, tiang nambahin, tiang sendiri bingung kenapa tiang bisa melakukan itu. Setelah tiang paham hipnosis, tiang mau pamit ring ide, ternyata tiang tetap bisa menjalankan kewajiban saya membantu orang. Nah, Nika yang luar biasa. Padahal sebenarnya Nika adalah permainan pikiran Nika sendiri. Cuman elingang konteksnya di mana Niki? Yening mangku matur sarang teman-teman intelektual boleh pakai bahasa saya. Yening matur sarang teman-teman sanitiosan dan paham bagaimana bahasa intelektual, ya kita harus tetap menjalankan tradisi Nika mangku. Dan mersidang otot. Bawinan makin sinampura kemanten. Seorang pemimpin harus memahami Niki secara tradisi dan secara realitanya seperti Nabi. Kalau generasi makin generasi transisi mangku. Amun nyak polos sami oren nyalanang upakara ampun ngeten bang sugesti nyak segar. Generasi muda makin oren nyalanang upakara bang sugesti masa ulianto gen nyakku. Male padahal dia gelam sebenarnya ngeten cuman ubadin tennya dang ubadin aja tradisi kita. Nah nih pun harus benten penjelasan logis akhirnya di situ. Nggih, pun api mangku alit. Nggih. Nggih, lanturang malih mangku mangda tenten kenangan galah. Cek. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun semua. Nggih. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Nggih, Pak Nyoman. Niki yang ingin mengkonfirmasi kembali terkait dengan yang pertama adalah frekuensi otak. Kalau Pak Nyoman tadi kan membagi ada 1 delta, theta, alpha, beta. Kalau tidak salah, yang beberapa waktu kemarin ada dijelaskan sampai ke gamma. Gamma dan epsilon. Jadi kan di sini dibedakan tak sadar, subsadar, sadar, super sadar, hiper sadar. Di recurring gamma. Nah, pertanyaan tiang adalah di sini ada wilayah hipnosa, netral, normal, dan wilayah konsentrasi. Nah, kalau yang Paknya menjelaskan ini kan masih terkait dengan hipnosis. Nah, kalau tiang kaitkan dengan yang wilayah konsentrasi, mungkin ini dari kacamata tiang ini kan termasuk meditasi barangkali di sini maksudnya kemarin nih kan. Kalau tidak salah, ini tolong dikoreksi. Konsentrasi di meditasi. Apa bedanya? Ya, pada kondisi hipnosis dan kondisi konsentrasi. Cek. Tapi kondisi apa yang bisa dirasakan ketika dalam kondisi yang terhipnotis dan kondisi konsentrasi atau meditasi niki. Nika yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi pertanyaan dari Mangku Dwite bahwa kita kan perlu katanya mensugesti diri. Ini kan kadang-kadang sering kita alami juga. Kata orang kalau kita pikirkan A akan terjadi A. Mungkin itu maksudnya. Nah, pada kondisi seperti apa yang kita bisa lakukan untuk mensugesti diri agar menjadi lebih baik? Ketiga, terkait dengan pertanyaan Profesor tadi, Bu Mas, bahwa linguistik ini kan perlu Pak, linguistik yang tepat, Bapak bilang itu. Nah, apakah ada metode-metode yang dilatih barangkali untuk mengucapkan linguistik itu agar orang itu bisa kita masuk sugesti kita? Nggih, suksuma Pak Jaman. Tiang iring sira ada. Tiang Madi Asrama nih kan. Pak Madi nggih. Nggih dan pasar nggih. Nggih. Semua Bapak pertanyaannya. Jadi ketika lebih detail dibahas, dibahas secara garis besar, Pak De, nike frekuensi otak nike memang beta, alfa, theta, dan delta.
Tapi sebenarnya mawenan tiang ngenikang bahwa evidence base-nya sebenarnya niki ada di ranah dokter anestesi dan SPKJ. Karena beliau yang kita pun menguji niki dengan alat yang memang dengan EEG, tapi tidak sedetail dari epsilon sampai gamma atau napi enggak. Nah, cuman penelitian yang dilakukan di Tibet, pendeta-pendeta Tibet niki bisa mencapai gamma dia. Nah, cuman niki perlu latihan yang sangat khusus untuk mencapai titik niki. Tapi sebenarnya dari pengalaman dia mempraktekkan hipnoterapi, keempat frekuensi otak ini ketika tiang induksi orang kayak tadi, tiang pasangin EEG, di theta niki sudah cukup untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap satu keyakinan yang dianggap tidak memberdayakan, tapi dengan alasan yang tepat, Pak D. Jadi, wenten seksi konseling di terapi, misalkan orang datang ke tiang, Pak D, Pak, saya ingin berhenti ngerokok. Alasannya napi, gitu. Nah, ketika orang mengatakan bahwa dia ingin lebih sehat, kemudian tiang rilekskan, tiang sampaikan di theta, nika tidak hanya di sisi kognitifnya, tapi akhirnya di sisi unconscious-nya berubah. Nah, selama niki kebanyakan orang dia berusaha di sisi kognitifnya, tapi tidak menemukan momen untuk menyampaikan itu ke subconscious-nya dia. Nah, niki terkait dengan pertanyaan nanti yang kapan saya harus bicara pada diri tiang. Nah, kondisi hipnosis adalah ketika tiang fokuskan orang terhadap kondisi rileks, dia merilekskan tangannya. Niki adalah kondisi konsentrasi sebenarnya, Pak D. Rilekskan tangan Anda dan rasakan tangan itu terasa semakin malas. Sebenarnya fokusnya dia ke tangannya, Pak D. Konsentrasinya tinggi. Ketika orang berjapa atau bermeditasi, dia fokus terhadap sesuatu, tingkat konsentrasinya patah niki, Pak D. Nah, sialnya frekuensi otaknya itu pun bersinggungan, dia ada di theta. Nah, Sinampura, bukannya tiang membenarkan satu hal yang kita anggap negatif di masyarakat kita. Nak minum punya frekuensi otaknya di mana, Pak D? Di theta, Pak D. Makanya Sinampura tiang tidak sebut desa di satu kabupaten. Sekarang itu Pemdes terbaik, Pak. Kepala desanya menyampaikan gul-gul desanya di mana? Di Petuaan, Pak D. Tapi bagaimana kita merubah ini? Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk memajukan desa itu kecuali memanfaatkan kondisi hipnosis yang dipicu oleh tua. Mawinan Sinampura ada indikasi para meditasi tingkat tinggi itu pun menyalakan ganja untuk memicu relaksasi otak mereka. Nah, dadosnya sebenarnya frekuensinya pada Pak D bisa enggak menyampaikan bahwa Pak D sebenarnya orang yang bisa fokus napitan, Pak D? Kalau menurut enggak. Nah, niki yang salah orang mengatakan dirinya susah fokus. Coba aja Pak D kayunin cokornya Pak D makin di dalam sepatu. Rasa enggak? Karena fokus sedang mereka. Enggak sampai 5 menit Pak D lupa dah. Enggak ada manusia bisa fokus nyontol mereka sampai sekian jam itu enggak ada. Pasti berpindah dia Pak D. Nah, makanya makin karena fokus-fokus niki berpindah-pindah, Pak D harus mengamati kapan sih saya benar-benar fokus dengan diri saya untuk menyampaikan sesuatu. Ini unik di setiap manusia, Pak D. Tiang mencatat beberapa momen di mana orang bisa bicara kepada dirinya. Ada yang saat mandi, Pak D. Pernah enggak dapat ide positif saat di kamar mandi? Kalau Anda bisa mendapat ide positif di situ, coba luangkan waktu untuk bicara pada diri Anda saat mandi. Kemudian ada yang menjelang tidur, Pak D. Ada yang naik motor, Pak D. Naik motor dia memang naik motor, tapi dia seolah-olah ngobrol. Panak tiang Pak, nyah saja enggak guru matematik nih. Di sisi kognitif saya sudah jejali dia dengan nasihat. Kamu enggak perlu takut dengan gurumu kalau kamu belajar dan kamu bikin PR. Kan ampun wenten niki di sisi kognitif. Sisi subconscious-nya belum terima, Pak D. Masih ngeruduk bayune niki. Padahal ampun ore namun ngai tugas yang ngai PR tenjawab aja guru. Naik motor lah dia dan dia diskusikan nasihat saya kepada dirinya. Ternyata benar yang Bapak bilang. Nah, di mana momen saya? Inilah unik, Pak D. Nah, ketika niki unik, nikilah atas opini tiang sendiri tiang mengatakan ketika Anda mampu bicara pada diri Anda menemukan waktu yang tepat untuk bicara pada diri Anda sudah bisa membaca lontar tanpa tulis yang ada dalam diri Anda. Siapa yang bisa baca itu? Cuman Pak D. Makanya tidak ada yang bisa mengajarkan itu. Ketika orang menjadi lebih baik karena dia menemukan momen yang tepat untuk bicara kepada dirinya tentang kebaikan yang dia sudah terima secara kognitif. Nah, kondisi niki harus dipicu sendiri.
Tiang satu ketika pernah Pak De ngasih training, kemudian dikasih kamar yang terbagus, tiang mandi dengan air hangat, rasanya nyaman sekali Pak De. Mandi air hangat itu udah saya berpikirin cuma lakinya sana luwung saja. Tiba-tiba belin tiangnya ngoyong di lantai 2, mesin pemanasnya di lantai 1, ya muka di kamar mandi berdua ternyata hidup beten, harus dua nih yang hidup Pak. Numbas lah ya nih baru, mani juang pasang kan nidang masang di tengah hidup Bang langsung. Sampai saya di titik itu. Akhirnya tiang mengamati Nabi. Ternyata waktu nikah tiang lebih banyak bicara saat tiang menyiram diri tiang dengan air. Yang perlu diingat Pak De, sarang Bapak dan Ibu yang lain. Orang ketimuran, khususnya orang Indonesia, ketika dia melakukan sesuatu dengan pola yang sama di durasi waktu yang panjang, dia akan bosan Pak De. Pak, meditasi pang lebih tenang, paling minggu kan meditasi Pak De. Padahal yang Pak De amati meditasi ini kan frekuensinya di teta. Sekarang kalau naik motor itu di teta, tapi bedanya meditasi dengan naik motor. Motor jelinggihin masih padahal meditasi. Disinilah Anda perlu variatif untuk memberdayakan diri Anda ketika satu hal itu Anda anggap membosankan. Mejapo ini kan nak becek paling 3 hari kan mejapo, sudah nikah bosan. Nah disinilah Pak De harus kreatif menemukan waktu untuk bicara dan diskusi pada dirinya Pak De lebih banyak. Sinampura Kemanten, hal-hal baik yang kita ketahui kalau tiang analogikan dengan handphone, kalau Pak De buka Play Store ini banyak sekali aplikasi yang bermanfaat di situ. Tapi jalan enggak dia kalau enggak diinstal? Enggak jalan. Jadi pertanyaannya bagus. Semua orang ini pasti mengetahui hal baik dalam hidupnya apa yang dia harus lakukan. Saya harus sabar, saya harus ikhlas, saya harus tenang. Tapi sami uning ini, tapi dia tidak mampu mendiskusikan itu dengan bawah sadarnya. Sehingga nikah cuma ada di kepalanya, dia tahu tapi tidak bisa melakukan. Mawinan makin rerah galah di mana Anda sebenarnya bisa bicara pada diri Anda. Dan itu unik. Kalau besok Pak De merasakan ternyata saat naik motor, Pak De bisa berdiskusi dengan dirinya Pak De dan Pak De ajarkan itu ke anak-anak Pak De, ternyata tidak bisa karena mereka unik sendiri lagi. Di situ asiknya menggali nikah. Oke, wenten yang ketinggalan Pak De pertanyaannya. Hipnosis nggih. Kondisi hipnosis nikah kenapa Pak De? Niki kalau dilihat dari frekuensi otaknya sama, di teta dia Pak De. Tapi kalau dari kondisi fisiknya memang jelas berbeda. Orang hipnosis nikah pasti lemas dia Pak De. Tapi sebenarnya coba aja Pak De rasakan saat Pak De meditasi di satu tempat terbuka. Itu tadinya ndak dicari nyamuk, tiba-tiba ada nyamuk. Terus mencagin buyung, api onyang. Itu karena frekuensi itu turun dan Pak De orang di lingkungan di sekitar itu merasa tenang dia. Reptil atau serangga itu mendeteksinya itu tingkat ketegangan manusia itu. Makanya yang nyingain ularnya, lipinya, raganya, dan Pak De. Kalau dia tenang ini tenang. Aninya ini aja anak meditasi di tengah badan api lelipia main Pak De karena dia tenang. Itu reptil itu seperti itu. Jadi kondisi frekuensi otaknya sama, tapi kondisi fisiknya jelas beda dia. Sinampura Kemanten, sekali mangku bau berdiri itu dalam kondisi hipnosis. Kalau tiang induksi orang tidurkan berdiri, tetap jaga keseimbangan anak dongsok, niki tetap ya menang kan Pak De. Jadinya hipnosis itu tidak harus dalam kondisi tidur. Niki wujud fisiknya memang berbeda dia, tapi dari frekuensi otaknya patah. Karena EEG waktu itu menunjukkan frekuensi yang sama dia. Sebenarnya nanti kalau Pak De cingain ring YouTube, benten videonya Dr. Adi W. Gunawan, orang begitu tarik nafas, saya tenang, itu langsung turun Pak De. Ini ke kondisi meditatif dan itu juga kondisi hipnosis. Jadi kondisi hipnosis ini pokoknya begitu ngeramang sawo, nak bali ngenikang meng-mengan saat sirap ini dah kondisi hipnosis sebenarnya. Oke, oke. Wenten, yang di Zoom punapi mangku. Galahnya masih lagi 5 menit. Makin demun mangku. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu dan jero mangku yang ngikutin Zoom, ada yang ditanyakan? Om Swastiastu. Swastiastu, dengan sirat yang? Nggih, tiang jero mangku kadek Dharma niki saking Lampung Tulang Bawang. Nggih, terus mangku. Suksma matur suksma banget niki pulih galah. Yang ingin tiang tanya tentang mencari inspirasi tadi katanya membaca lontar tanpa tulis, tiang sering mendapat bisa
menginspirasi di Ampure niki di toilet. Nah ini yang tiang sering berpikir apakah salah, apakah dosa. Nah itu yang ingin tiang tanyakan dan bagaimana caranya mengubah itu supaya tidak di toilet lagi gitu. Ampure niki. Makanya tiang kalau ke belakang itu bisa lama karena banyak inspirasi di situ. Terus yang kedua bisa kalau tiang minta tolong di hipnoterapi dengan jarak jauh, misalkan tiang di Lampung, dari jarak jauh lewat HP. Nah itu yang ingin tiang tanyakan. Matur suksma. Om Santi Om. Santi. Semua hipnotis adalah hipnotis diri. Jadi Anda bisa menghipnotis diri Anda walaupun tidak jarak jauh pun sebenarnya Anda bisa mencoba relaksasi sendiri. Nah kemudian yang pertama, ini yang asik. Banyak orang yang bisa mendapatkan ide ketika dia duduk di toilet. Bahkan tiang pernah ngusul di kantor kalau kursi ruang meeting itu diganti kloset semua biar idenya positif semua. Nah, niki kan lucu niki jero mangku justru menginginkan tidak ingin mendapatkan ide niki di toilet. Sinampura jero mangku kadek yang salah ketika mendapat ide itu di toilet sebenarnya napi. Tadi katanya beliau bilang enggak berdosa nanti. Apakah beliau itu terikat oleh waktu? Apakah beliau itu ternodai oleh karena tempat itu toilet? Enggak. Jadi enggak usah bersusah payah mengganti hal yang luar biasa ketika Anda sudah dikasih izin untuk mendapatkan ide walaupun itu di toilet. Karena memindahkan itu enggak gampang. Nika ampun terlanjur berjalan sebagai sebuah format dalam pikiran bawah sadar Anda yang sudah Anda jalani selama sekian puluh tahun dari usia 0, makin mekayunan rubah nika pang duduk di kursi kamar tamu mendapat ide dan bersidang segampang nika. Jadi nikmati saja kalau Anda bisa mendapatkan ide entah itu di toilet, entah itu di mana, tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena kalau Anda menganggap berdosa, kembali lagi apakah beliau ternodai oleh karena ide-ide itu di toilet? Beliau tidak dinodai oleh apapun juga. Tidak terikat ruang dan waktu. Tidak bisa dikotori oleh apapun juga. Nika kira-kira nanti kalau untuk terapi jarak jauhnya, enggak usah terapi jarak jauh, mangku bisa melatih untuk relaksasi sendiri, menyampaikan sesuatu yang lebih baik untuk diri mangku sendiri, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu pendampingan seorang terapis sebenarnya ketika kita bisa melakukan self-hypnosis. Wenten sisa waktu malih gede mangku. Mangku durus. Swastiastu. Swastiastu, nggih. Ampura niki menghadapi orang gangguan jiwa. Artinya kadang-kadang menghadapi gangguan jiwa kan sulit. Dia itu ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Mau diajak ke rumah sakit susah sekali. Bisa nggak hipnotis ini dipakai gitu ya untuk menenangkan orang gangguan jiwa? Terima kasih. Sekali tiang matur wau, tiang ranahnya adalah penyehat tradisional, bukan penyembuh. Mangku elengang banget nih. Kunci dari hipnoterapi adalah komunikasi. Yening ampun ten mersidang diajak komunikasi, ndak jalan hipnoterapi nih mangku. Cuman ketika orang menjual sesuatu kan napi mantan nih kamar sidang. Nyidang nih kok mangku gampang ya kan. Wow tekan tahu-tahu jadi tiga aja anak bodoh. Nah nintan mirang kasus akhirnya seorang terapis yang terbunuh di Jalan Antasura itu. Itu kan karena ini orang skizofrenia ibu. Dia lihat terapisnya dalam pikirannya katanya dia lihat babi. Kengkenang mensugesti nih kok saya orang loh, saya orang nggak bisa. Mawinan ranah kelainan jiwa tetap ranahnya SPKJ mangku. Begitu tidak bisa ditenangkan, niki harus telepon SPKJ. Biasanya dikasih obat penenang dulu, setelah ditenangkan baru kemudian bisa diajak komunikasi, kemudian bisa sembuh tapi belum sehat, baru ke hipnoterapi mangku, Sinampura. Nah, ada seranahnya kalau memang kelainan jiwa, nika tetap ke dokter spesialis kejiwaan. Karena tiang ampun, nika ampun, yening nak madolan sami nih kang bersidang mangku. Oh bisa itu bawa aja ke sini gitu. Nggak bisa. Ada penelitian terbaru dari Prof. Ryu di Jepang. Orang psikopat mangku. Orang psikopat niki sebenarnya nggak bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Karena ternyata cara kerja pikiran dan cara kerja otak niki terpisah mangku. Nah kalau orang psikopat ada jalur sirkuit otaknya tentang empati, nika mati mangku.
Dan itu tidak bisa dihidupkan hanya dengan sugesti. Jadi kalau orang psikopat disugesti biar tidak psikopat ini sangat susah. Karena ada jalur sirkuit empati di otaknya yang tidak nyala. Jadi tidak punya empati dia. Misalkan mangku ngecagang handphone atau napi, ambil. Tidak kasihan kamu sama mangku hilang handphonenya? Enggak masalah. Karena empatinya tidak jalan. Nah, jadi nanti pun akan ada neuroscience yang akan justru mengikis ruang untuk dia memberikan sebuah pelayanan terapi secara sugestif. Karena ternyata ada struktur otak yang harus diperbaiki dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan sugestif. Oke. Mangku sampun jam 11 nggih. Nggih malih siki komandan, mangku wayan. Durus nggih. Napi mangku. Nggih, singkat komandan. Swastiastu nggih. Saya mencari sesuatu di tempat jauh atau di tempat dekat. Nggih. Tetapi sampai di tempat yang saya mau cari lupa. Tetapi saya balik baru ingat lagi. Itu terapi apa itu, Pak? Nggih. Ya. Di samping itu yang kedua, saya biasanya tidur lelap biasanya. Walaupun saya kerja pagi sampai jam 12 malam. Karena saya begitu tidur saya terapi diri saya. Satu, biasanya saya ngelukat diri saya panggil bapak dan ibu, dan adik juga, saya akan tidur dengan istri saya, tolong saya bangunkan jam 5. Pasti sebelum jam 5 itu saya sudah bangun. Saya lebih cepat jadi daripada jamnya itu. Nah itu yang di Delta apa di Delta itu yang itu. Nah, di samping itu kalau saya pergi kemanapun, seperti saya bilang diri saya, apakah itu merupakan terapi diri sendiri? Terima kasih. Mari siki dulu sampun, napi Bangda anu jangkap. Swastiastu. Swastiastu. Tiang Komangadi saking negara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang mau tiang tanyakan, apakah kita bisa menyadarkan diri di saat kita kena hipnotis. Ini tentu berhubungan dengan hipnotis yang tidak baik. Tidak baik. Karena dia pernah mengalami sendiri. Di suatu pagi yang pas mengantar anak sekolah niki, lanjut yang ke tempat kerja. Di saat dia sampai tempat kerja, ada telepon yang masuk mengatakan bahwa anak tiang kecelakaan di sekolah. Kecelakaan di sekolah, sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan minta mentransfer sejumlah uang. Karena dalam pikiran dia mungkin dalam situasi terhipnotis dan panik, yang langsung lari ke bank untuk mentransfer. Tapi untung di saat itu di teller lagi rame. Yang bilang sama security biar bisa didahulukan. Untung saat itu security yang mengingatkan bahwa itu penipuan. Jadi jika tidak ada security, jika teller satu sepi, mungkin dia sudah kena ketipu. Di saat situasi seperti itu, apa kita bisa, gimana caranya untuk menyadarkan diri bahwa hipnotis yang kita alami itu bisa hilang? Terima kasih. Tiang jawab singkat saja, tolong minta maaf bisa kembali ke slide Bang Kungge. Niki mangku wayan sarang mangku komang, ada anchor ya. Mulai saat ini dan seterusnya jika titik-titik maka saya titik-titik. Mangku wayan ngenikang, uli driki ampun ngingetang, tapi nyanan mencari sesuatu ke tempat yang jauh sudah sampai di tempatnya lupa. Misalkan niki ingetang di pekan meli cekuh, di pekan sap apa aja harus beli kan? Ampun ngenten mangku, apa yang ingin Anda cari sebelum Anda jalan, cari sesuatu yang bisa Anda mengingatkan. Sinampura, kayak tadi Mangku Made yang di Lampung, dia sering dapat ide di kamar mandi. Kalau ada Bapak dan Ibu di sini yang dapat ide di kamar mandi, setelah keluar kamar mandi pasti lupa sama idenya. Apa jetu nih bakat pikir di kamar mandi nak luwung asalnya ading sab jani gitu. Nah ini pasti seperti itu. Di sini perlu pengingat. Misalkan Mangku Wayan jagi lunga ke Denpasar dari Singaraja, ke di Badung meli cekuh, kenten. Nah, orang biasanya membantu dengan catatan. Tapi kalau malas bikin catatan, coba bilang, begitu saya lihat kunci mobil saya ingat loh saya harus cari cekuh. Nanti sampai Denpasar lihat kunci, saja meli cekuh. Jana tinggal membentuk, jika melihat kunci maka meli cekuh. Jika kan di sini, nah itu. Pidan ceni kentan Mangku meli cekuh ke warung di jalanan cekuh.
tak ketang jatim pala kunyit di warung kunyit ya. Nah, ini penanda ini saja kuncinya. Kenapa, Pak? Enggak. Anda yang melabel diri Anda seperti itu, Pak Yan. Yeah. Nah, pelan-pelan niki dikikis pasti hilang dia. Ya. Nah, mangku komang sekarang. Saya pernah mencoba ketika tiang punya teman yang sering kirim falas ke Jakarta. Dia berangkat dari sini bawa falas ke Jakarta, di bandara dijemput dah sama pembeli falasnya dia. Dia sering sekali ketemu orang-orang yang berusaha menghipnotis dia di bandara. Tiang orang napi, man, ini bekal man, pangsing kena hipnotis di bandara. Mani mulih nah ngaba jaum kan benang a meter, kan tenang tiang. Datanglah dia bawa jaum jarit sama benang 1 meter. Tiang suruh dia masukkan benang itu ke dalam jarum itu, dia masukkan. Kemudian tiang minta dia melilitkan benang itu di jarum itu dengan mengatakan bahwa ini anti gendam, ini anti hipnotis, ini anti hipnotis. Dia repetisi terus sehingga masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Setelah dia bulatkan itu semua, telepang jadi di dompet yang ada sing ngidang hipnotis awak. Jangan di dompetnya karena sudah jika bawa jarum itu maka saya tidak kena hipnotis, tidak kena hipnotis dia Pak Mang. Mungkin Bapak bisa tanam nikah di gelang tridatu boleh. Kapanpun ketika saya panik, saya bisa tetap tenang dan berpikir secara taktis. Apapun yang membuat pikiran Anda kacau, Anda akan tetap berpikir secara taktis. Cuman harus nyari tautan. Napi. Saya sebenarnya orang yang ringkih di sisi itu Pak Mang. Sinampura terakhir yang pernah kerja di bank, di bagian pencairan kredit. Pagi itu datang satu berkas dari marketing, Pak Man tolong cairkan ini. Masih tenang saya. Pak Man ini lagi 2 ya, sudah mulai berdetak kencang jantung ini. Nah di situ kalau saya tarik nafas, kerjaan itu seolah-olah bisa berurutan ya. Oh ne gaya malu ne pragatang malu nanti gini. Nah Nika cuman perlu pengingat untuk membuat Anda bisa terhindar dari kondisi-kondisi yang Anda tidak suka. Dados mangku komang ngariane peragan dados. Napi angge dados di nafas dados. Kapanpun ketika ada sesuatu yang membuat saya panik hanya dengan tarik nafas, ternyata saya tetap tenang dan bisa berpikir secara taktis. Tetap dia jalan di situ. Oke. Nah, sinampura yang wenten iwang atur titiang ring dane jero mangku sami, suksemo antuk uratiannya nih. Benyang pungkur yang wenten sane kirang jelas, ampun wenten nomor WA titiang ring materi, ampunang sungkan-sungkan untuk menanyakan. Ye, titiang matur suksemo tiang sinab antuk Paramesanti. Oh.